Ku mohon kepadamu ridhomu dan syurga. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah, Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, saya mau tanya dulu sebelumnya sama jamaah. Jamaah ini dari mana nih yang sebelah kiri saya nih? Dari Kalimantan. Saya pikir bakal yang ini, Ustaz Zaki. Belitung. Kalau kanan mana nih, Bu? Wah. Nggak dapat izin kayaknya, nggak angkat tangan. Dapet. Saya kan tanya. Tuh, kalau Surida kan belum punya suami. Dapat izin, kalau nggak dapat izin kan nggak berkah nanti, Iya benar-benar. takut. Tapi Ustaz Zoki nggak angkat tangan. Kan Mas Adin nanya ke situ. Iya, nanya semua. Iya, Coba iya, sekali lagi iya. kita ulang. Dapat izin, Yang udah dapat dapat izin. izin dari suaminya datang ke Islami Tunda, angkat tangan. Yang tidak dapat izin, Yang tidak dapat izin. yang tidak dapat izin angkat tangan. Kata dapat suaminya izin gini, semua. Mama ngapain sih pergi jauh-jauh ke Jakarta, nonton TV aja bisa, padahal ya kan Bu? Tuh iya, berarti nggak dapat izin. Beda. Lihat di TV dengan aslinya tuh beda. Betul. Apa bedanya? Suasananya. Iya. Oh, gitu. Langsung melihat wajah saya kan luar Kirain biasa. kirain kalau di TV Ustadz Aduh. kecil ya, ketemu Ustadz aslinya lebih Betul. kecil lagi gitu. Tapi gini. Saya gini, ketika kita melihat langsung itu jauh beda. Oh gitu Ustaz Beda ya. banget. Lihat apa yang terjadi ketika break syuting. Sebentar, saya mau tanya sedikit lagi nih sebentar. Sering nggak Bu beda pendapat sama suami Bu? Misalnya ya, Lalu. sekolah anak yang sering beda pendapat sama suaminya, angkat tangan. Nggak ada yang berani. Bu, Ibu jangan bohong. Sini. Ini Iya yang kan? selalu beda. Oh iya, benar boleh. Sampai Kelihatan diusir dari dari apa nih? rumahnya. Enak aja. Enggak lah Pak Ustadz. Ibu beda pendapat karena apa, Ibu? Pandangan dari segi pendidikan. Pendidikan. Satu sisi si ibu saya pengen anaknya misalnya di sekolah SD ini, SD 1. Sementara suami kadang-kadang SDN 2. Oh. Siapa yang selalu mengalah? Demi untuk yang terbaik, kita lihat permasalahannya. Kalau memang si anak itu menghendaki SDN 1 dan memang sekolah itu kualitasnya lebih baik, sebagai orang tua pasti ada yang mengalah. Bukankah laki-laki sebagai penentu? Iya. Dalam hal ini suami. Oke, itu masalah memang ketentuan dari aturan agama. Tapi kita lihat permasalahannya. Pertanyaannya, uang siapa? Uang suami. Makanya ikuti suami dong. Enak aja Pak Ustadz. Aduh, Ibu Nih, terima kasih banyak. baru aja Tepuk di tangan awal Ibu.
Kalau interaksinya jauh, komunikasinya jauh, mau beda pendapatnya nggak ada berantem-berantemnya. Tapi kalau suami dan istri yang setiap hari bertemu ini, kenapa sih cara pola didiknya berbeda, dari lingkungan pergaulan yang berbeda, mungkin tingkat pendidikan yang berbeda sehingga mengakibatkan pemikirannya pun juga berbeda. Apakah perbedaan ini diperbolehkan di dalam Islam? Silahkan saja. Kalau nggak ada perbedaan pendapat seperti makan sayur tanpa garam, hambar. Tadi Mas Fadli bilang mulus aja, nggak seru. Ustadz bilang kayak nonton sinetron, nggak ada konfliknya, nggak seru, hambar. Berbeda pendapat silahkan saja selama perbedaan pendapat ini tidak prinsipil. Kalau prinsipil contohnya apa? Dari awal udah pacarannya, ini kan biasanya di luar pacaran gitu ya. Berbeda pendapat soal apa? Ini paling prinsipil, paling krusial. Berbeda soal agama misalnya. Orang tuanya mengatakan gak apa-apa baru pacaran ini, jangan Bu, hati-hati. Justru dari pacaran itu nanti makin dekat, nanti terjadi pernikahan berbeda agama. Makin banyak berbeda pendapat di situ. Yang dilarang oleh Allah karena berbeda agama, kalau menikah jatuhnya adalah zina, tidak sah pernikahannya. Itu soal yang prinsipil, yang benar-benar tidak diizinkan. Tapi kalau perbedaan pendapat masalah-masalah ringan, selayaknya itu bisa tadi sudah dikatakan oleh Ibu, dikomunikasikan satu sama lain, ada yang mengalah satu sama lain. Kalau tidak ada yang mengalah, suaminya keras, istrinya keras, sama-sama bentrok, sama-sama marah, nanti ada yang kabur dari rumah tuh. Itu saya nasihat untuk diri saya pribadi juga apa yang saya sampaikan. Tapi kalau soal-soal yang sudah jelas, misalnya banyak perbedaan pendapat di kalangan jemaah yang ada di rumah maupun ibu-ibu yang ada di sini. Suaminya tidak mengizinkan ibu-ibunya untuk memakai jilbab. Banyak loh Bu, ya. Yang di rumah juga begitu. Banyak yang mengatakan, Mama nggak usah pakai jilbab, kelihatan tua. Yang modis-modis aja padahal emang udah tua istrinya. Tapi sama suaminya nggak boleh pakai jilbab. Nggak boleh Mama. Nggak boleh, kenapa? Karena ada jenis-jenis suami yang pengen istrinya kelihatan cantik di depan teman-temannya. Salah satunya tidak menutup aurat. Apakah berbeda pendapat ini prinsipil atau tidak Bu? Prinsipil. Kan tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan. Kita harus patuh pada suami, betul. Tapi suami yang juga patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau berbeda pendapatnya sudah berbeda pendapat di jalannya Allah Subhanahu Wa Taala, wajib bagi kita untuk berkomunikasi satu sama lain dan tidak mengikuti perintah dari suami yang melarang perintah Allah. Kalau soal kayak beda sekolah, aku mau anaknya pengennya sekolahnya di sini, papanya pengennya di situ, ibunya pengennya di sini. Nah itu ada yang namanya jalur komunikasi tuh. Bertemu di tengah-tengah, standarnya diturunin tengah-tengah supaya ketemu solusi bersama tuh enaknya seperti apa. Tapi kalau berbeda pendapat yang tadi, yang melanggar perintah Allah, kita wajib nih, walaupun sebagai perempuan kan banyak yang salah mengartikan. Aku kan mau jadi wanita solihah, jadi patuh aja sama suami. Banyak ya Bu ya? Aku kan mau jadi wanita yang taat pada suami. Semua kata suami didengarkan. Bahkan suami suruh masuk jurang, kita juga pengen masuk jurang. Itu hati-hati. Tapi kalau berbeda pendapat yang remeh-temeh, silahkan. Tadi Ustadz sudah mengatakan, kan yang kepala rumah tangganya sang suami. Perhatikan kedudukanmu wahai wanita. Perhatikan kedudukanmu wahai para istri. Bahwa arijalu qawwamun 'ala nisa, laki-laki pemimpin bagi wanita. Artinya kedudukan beliau itu lebih tinggi daripada kita. Jadi nggak ada salahnya. Kalau suami lagi berkomentar, kalau suami lagi mengeluarkan pendapat, nggak ada salahnya kita diam dan mendengarkan. Tapi kebanyakan ibu-ibu ketika suaminya lagi ngoceh, ibu-ibunya tambah tinggi lagi ngocehnya. Ya Bu ya, kayaknya gatel gitu mulut kita nih ya. Gatel banget, suami ngoceh-ngoceh, gue juga bisa nih ngoceh-ngoceh lebih tinggi lagi suaranya. Suami baru ngomong 10 kata, kita udah ngomong 1000 kata tuh, tabiat perempuan. Tabiat perempuan kata-katanya lebih banyak dikeluarkan daripada laki-laki. Jadi laki-lakinya nggak seneng, terlalu cerewet. Istri yang cerewet tuh nggak disenengin Bu. Tuh hati-hati tuh. Ngomongnya nanti jangan cerewet-cerewet, suaminya nggak suka. Berbeda pendapat adalah hal yang wajar. Justru kalau nggak ada perbedaan pendapat aneh. Istrinya pasif berarti. Istrinya tidak dihargai karena tidak berargumentasi. Istrinya nggak cerdas berarti. Karena apa? Karena nggak punya pendapat sendiri. Istri yang cerdas, asbun asal bunyi. Aku Betul. punya pendapat ini, tapi akuisme, egoisme, nggak ada landasannya. Tapi istri yang cerdas, istri yang pintar adalah dia ngomong berdasarkan argumen-argumen yang kuat. Betul. Cuma hati-hati ibu-ibu, istri-istri, kalau berbicara di depan suami tidak boleh lebih besar suaranya daripada suara suami. Betul. Emang ada ya Ustadz? Iya.
Kayak Sama gimana? apa? Emang Itu ada ya? akan dilaknat oleh seluruh yang disinari matahari. Nauzubillah, cuma nauzubillah. Jadi hati-hati. Boleh berbeda pendapat, tapi memberikan usulan, Ya. Betul. memberikan pendapat, Betul. tidak menggurui, Betul. tidak memarahi, tidak Ya, menghujat. tapi yang jelas sih pasti begini Pak Ustadz, di balik suami yang sukses pasti ada istri yang hebat di Iya, belakangnya. betul. Jadi nggak mungkin juga kalau misalnya istrinya nggak hebat bisa suaminya sukses. Nih buat jamaah yang di rumah nanti kita kasih kesempatan juga untuk bertanya langsung kepada Pak Ustadz dan juga Ustazah. Langsung ya telepon ke sini ke 7918770 untuk di Jabodetabek. Untuk di luar Jabodetabek di 0217918711. Atau bisa juga lewat Twitter kita di @islamitu_indah dengan hashtag beda itu indah. Setelah ini kita akan mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Maulana tentang sebaiknya apa yang harus dilakukan ketika sedang berbeda pendapat. Tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Saat berbeda itu biasa. Tak sama pikiran yang terucap. Memanglah sudah diperkirakan. Karena manusia yang sama. Ini ujian untuk semua. Kembali pada petunjuk ilahi. Kembali pada contoh sabari. Kembali pada petunjuk ilahi. Kembali pada contoh sabari. Beda itu indah. Itulah hashtag kita hari ini dan juga tema kita pada hari ini. Kalau tadi sedikit sudah dibahas oleh Ustazah Oki tentang perbedaan antara suami istri, itu sebenarnya salah satu yang wajar-wajar saja. Ya Sebagai iyalah, istri juga menikah harus kan smart. beda jenis kelamin. Iya, iya betul. Sementara laki-laki kan mendahulukan pemikirannya, sementara perempuan mendahulukan perasaannya. Betul Pak Ustadz. Tapi kan yang jadi memang susah permasalahan, untuk ketemu antara keduanya itu. yang jadi permasalahan itu pada saat nanti berdebatnya itu berlanjut, yang sampai terjadi itu kayak semacam debat kusir gitu Pak Ustadz. Nah sekarang bagaimana atau apa yang harus dilakukan ketika terjadi perdebatan atau beda pendapat Pak Ustadz? Silakan, mohon izin waktunya. Pada dasarnya manusia pasti beda pendapat karena beda pemikiran. Kepala boleh sama bulatnya, tapi isinya belum tentu sama. Itu. Dan pastilah gelas aja kalau berdekatan semua pada bunyi, tok, 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 tok. Pada bunyi kan? Iya pasti bunyi. Kenapa? Karena inilah sesuatu pemikiran, bahkan beda pemikiran, bahkan beda pandangan. Dari sisi mana dia berdiri? Ketika engkau tanya di sisi kanan saya, di mana Ustaz Maulana? Di sisi kiri. Sini, sisi kanan. Ini pasti di depan saya. Betul tidak? Saya di belakangnya Ustaz Maulana kan? Itu tidak akan bisa sama. Karena beda posisi keberadaannya. Sekarang, bagaimana kalau sudah terjadi perdebatan, perbedaan dalam artian apa yang harus dilakukan? Yang paling penting harus dilakukan adalah posisi kita, keberadaan kita. Engkau berada pada posisi mana? Maka dalam hal ini kita harus memposisikan diri kita sebagai anak kah? Sebagai istri kah? Sebagai suami kah? Sebagai orang tua kah? Sebagai guru kah? Atau sebagai kawan kah? Atau mungkin sebagai musuh? Sehingga ketika Rasulullah mungkin berbeda pendapat dengan, maaf yang membenci Rasulullah, Abu Sufyan pernah ditanya sama bangsa Romawi, raja-raja Roma, di mana nih para si ada katanya, iya orangnya gimana tuh, yang namanya Muhammad, oh orangnya baik, tuh, orangnya jujur. Kalau begitu, mohon maaf, orang mungkin beda pendapat, tapi tidak sampai
melukai perasaan, menghina orang yang dibencinya. Dalam artian yang berbeda pendapat. Kan kita butuh lawan, tapi tidak mengendaki adanya musuh. Gimana bisa menang lomba lari karung kalau tidak ada lawannya? Lari aja sendiri. Betul tidak? Kita butuh lawan. Kita butuh untuk dalam artian partner. Sekarang, ketika kita sudah beda pendapat, kembalilah ke jalan yang sebenarnya. Ada namanya rambu-rambu, itu sudah jelas. Rambu sudah jelas. Sekarang, kembali lagi pada perasaan kita, pemikiran kita, hati kita. Ingat, ucapan yang akan keluar dari argumen kita harus dalam artian yang lebih tepat. Lihat posisi, kalau Anda marah dalam keadaan berdiri, duduklah. Atau lihat situasinya dulu, kayaknya posisinya nggak bagus nih. Kalau aku membahas kali ini, karena saya lihat ini orang yang mau saya sampaikan belum siap untuk menerima argumen saya. Kalau mau menyampaikan pendapat, lihat posisinya. Suami baru datang, papa, saya tahu. Emosi itu. Lihat keadaannya, baringkan dulu, tidurkan dulu, mandikan dulu, makan dulu, baru berikan masukan. Kenapa ibu? Pasti diterima tuh. Kenapa? Mandi dulu yuk. Sudah mandi, udah. Makan yuk. Gitu. Udah makan, mau bobok lagi. Sampaikanlah. Nih, begini loh. Gimana kalau atau mengambil ungkapan sesuatu yang menyenangkan. Kalau dalam di pesantren ada namanya pelajaran balaga. Itu balaga pembahasan kata-kata, mencari kata-kata yang baik, mungkin sesuatu yang disebut tapi lain tujuannya. Aduh, bagus sekali pendapat Akan. Aduh, bagus sekali pendapat Kakak. Tapi bagaimana kalau begini? Dan ketika ngotot, ketika emosi, jangan matikan emosi itu dengan emosi. Tapi lawanlah dengan lemah lembut. Dia marah, diam dulu. Jangan bersamaan marah, pecah itu piring. Tapi satu yang reda. Mohon maaf kepada yang nonton ini, termasuk saya pribadi. Semua keluarga pasti ada masalahnya. Mulai dari Nabi Adam, sampai Adam Smith, sampai Adam Malik. Semua ada. Semua ada masalahnya. Tidak ada yang tidak punya masalah. Jamaah. Semua ada masalahnya. Mohon maaf. Please deh. Apa salahnya seseorang berkata, maafkan aku. Kali ini kita beda pendapat deh. Nah, cuman ada sesuatu yang tidak boleh. Harus sama visi, agama. Harus sama, keyakinan harus sama, ajaran harus sama yang tadi kata Ustaz Oki. Nggak usah diperlihatkan pendapat. Salat subuh 2 rakaat, enggak 3, 2, 3. Saya mau 4 Itu tidak boleh, itu sudah ada garisnya. Betul, itu tidak usah dibedakan pendapatkan. Kepada suami, masalah nafkah, itu tidak usah beda pendapat, bersatu aja. Yang suami menurun karena kekurangan, yang istri naik. Bertemulah di tengah-tengah. Betul. Ya, sesuaikan. Tapi kalau sebenarnya kalau bicara masalah jujur, suami juga butuh nasihat dari istri juga kok. Masukan. Karena suami tidak tahu harga bawang. Nah, sekolah yang bagus juga buat anak. Karena kan istrinya kan ngobrol-ngobrol sama ibu-ibu yang lain. Iya. Ada masukan dan istri jangan langsung mau itu sekolah itu sekolah. Lihat dulu uang suami. Coba sebentar, saya mau tanya sama ibu. Ibu mau izin ibu sini sebentar, Bu. Ibu sini. Coba silakan, ke depan dulu ibu sebentar. Sini ibu. Nah, nih ibu ini tampangnya luar biasa. Kayaknya pasrah gitu orangnya gitu ya. Baik banget ya. Ibu, ibu sering nggak Bu berbeda pendapat sama suami? Sering juga. Sering juga ya. Terus kalau misalnya beda pendapat sama suami, ibu gimana? Ya. Nangis. Ngejelasin nih, ibu jangan nangis. Ibu jangan nangis ya Bu ya. Ngejelasin sama suaminya gimana supaya sebenarnya ini lebih bagus loh. Karena kan aku udah ngobrol-ngobrol sama teman-teman, gimana ngejelasin ke suami. Contohnya ini suaminya, Ustadz Maulana suaminya ibu. Coba tes. Ini dia mau sekolahnya, anaknya di SD Gunung. Pokoknya sekolahnya harus begini. Ya saya tetap aja anak sekolahnya yang bagus ini. Uang siapa? Uang bapak. Terus?
Ya untuk anak sekolah. Iya, untuk anak sekolah. Tapi kan bagaimana pendapat saya itu kan langsung terima. Ya saya juga pengen punya pendapat sendiri. Nggak enak marahin dia. Ibunya baik banget mukanya. Saya juga pengen punya pendapat sendiri. Kalau kayak gini bapaknya nggak tega marahin. Nggak Kasihan ibu. nggak boleh. Ibu namanya siapa ibu? Ibu Lina. Ibu Lina. Suaminya lagi nonton. Suaminya aduh seneng banget ya. Aduh. Tanggung jawab nih. Iya. Ibu itu Maaf. nangis tahu. Maaf. Bapak suaminya Ibu Ibu Lina Lina. nangis. Terima kasih banyak Ibu Lina, boleh duduk lagi, tepuk tangan dulu dong buat Ibu Lina. Aduh ya Allah. Nih, ayo buat jamaah yang di rumah silakan telepon ke sini langsung bertanya sama Pak Ustadz dan juga Ustazah ke 791-87700 untuk di Jabodetabek. Untuk di luar Jabodetabek di 021-791-87711 atau lewat Twitter kita juga boleh di @islamitu_indah dengan hashtag beda itu indah. Setelah ini kita akan mendengarkan tausiah dari Ustazah Oki lanjutannya. Jadi bagaimana nih cara meminimalisasi perbedaan pendapat antar pasangan? Tetap di Islam itu indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasulnya, dan kepada ulil amri. Para mufassir mengartikan ulil amri, ada yang mengatakan ulama, taatlah kepada ulama. Kalau di Indonesia, majelis ulama. Para ulama juga mufassir mengatakan bahwa yang dimaksud ulul amri adalah pemerintah. Pemerintah, umara. Nah, kalau di dalam keluarga pemerintahnya siapa ibu? Nah, suami. Surganya anak terletak kepada orang tuanya. Surganya istri terletak pada, surganya suami terletak pada enak aja, pada ibunya. Tetap pada ibunya. Surganya anak terletak pada orang tuanya. Surganya suami terletak pada ibunya juga. Ya. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. Kalau terjadi perdebatan, perselisihan di antara kalian, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Apa yang dimaksud kembalikan kepada Allah dan Rasulnya kalau terjadi perdebatan? Kembalikan kepada Allah, yakni kembalikan kepada hukum-hukum Allah. Apa hukum-hukum Allah? Hukum-hukum Allah adalah Al-Quran. Contoh, suami melarang kita berhijab. Tapi di dalam Al-Quran diperintahkan berhijab, wajib berhijab. Yang mana ditaati? Terjadi perdebatan ini. Taati Al-Quran. Nah, farudduhu ilallahi war Rasul. Kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Kembalikan kepada Rasul. Apa itu maksudnya kembalikan kepada Rasul? Artinya kembalikan kepada sunnah-sunnah Nabi. Rasulullah mengatakan tidak ada perintah dalam kemaksiatan. Tidak ada perintah dalam kemaksiatan. Jadi kalau suami mengatakan jangan berhijab,
berarti suami memerintahkan kepada kemaksiatan. Nah, kembali kita kepada Rasul, kembali kita kepada Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasul. Fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Kata ayat ini, kalau kalian berdebat dan kalian mengembalikan kepada Al-Quran dan sunnah, itulah sebenar-benarnya kalian beriman. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Itulah sebaik-baik untuk kalian jika kalian mengetahui akibatnya. Shadaqallahul azim. Sebentar Ustaz Oki, saya mau tanya sama Ustaz Sam. Kalau Ustaz Sam pernah nggak berdebat sama orang tua? Berdebat sama orang tua. Kok begitu jadinya? Biasa aja Ustaz. Biasa aja. Iya. Pernah nggak berdebat sama orang tua? Pernah. Berdebat dalam hal apa waktu itu? Berdebat dalam hal sekolah mungkin. Sekolah. Sekolah jurusan. Kenapa begitu? Ya dulu kan sebenarnya nggak mau menghafal. Dulu nggak mau menghafal Dulu nggak mau Quran. menghafal Quran, nggak mau masuk pesantren. Pengennya di sekolah umum. Terus? Tapi sama orang tua dipaksa. Terus? Akhirnya sekarang alhamdulillah. Ada di ternyata sini deh. orang tua Bersyukur lebih, malah. lebih tahu, Masya lebih tahu. Allah. Orang tua itu pasti selangkah lebih maju daripada anaknya. Karena orang tua udah pernah ngalamin jadi anak-anak. Anak-anak kan belum pernah ngalamin jadi orang tua. Ada yang udah pernah, Bu? Ngalamin anak-anak jadi orang tua? Gini. Cuma mungkin anak itu merasa dirinya hebat. Betul. Kenapa? Lebih tahu, lebih hebat. Mohon maaf kepada semua anak. Jika engkau merasa hebat, kembalikan pada posisimu sebagai anak. Sekarang anak-anak berani sama orang tua. Ya, jangan sampai berani yang kebablasan juga, Pak Ustaz. Durhaka itu Cuma anak ini tuh. ingat, memposisikan posisi pada posisi yang sebenarnya. Betul. Anak, jadilah anak. Betul. Sekalipun orang tuamu tidak lulus SD, tidak sekolah, tidak tahu membaca, dia tetap orang tuamu. Betul, Masya Allah. Nih, kita berbagi lagi nih, atau mungkin balik lagi ke tema kita pada hari ini, beda itu indah. Ustaz Oki, ini kita berbicara tentang masih pasangan tadi ya. Bagaimana nih caranya meminimalisir beda pendapat antar pasangan? Contohnya mungkin antara suami istri. Silakan, mohon izin waktunya. Bagaimana cara meminimalisir bila kita mengalami perbedaan pendapat dengan pasangan? Istri punya beda pendapat dengan suami, suami pun seperti itu. Terima kasih kepada Ustadz Syam yang telah mengatakan nomor 1 ketika ada perbedaan pendapat antara suami dan istri adalah berpulang kepada Allah dan Rasulnya. Dan hal ini hanya bisa dilakukan oleh mereka yang belajar tentang agama Allah dan sunnahnya Rasulullah. Bagaimana mungkin orang yang tidak tahu tentang agama kemudian bisa berargumentasi tentang agama, betul nggak Bu? Makanya itu sebabnya, mengapa sebelum pernikahan harus yang namanya belajar tentang ilmu-ilmunya Allah. Karena memasuki bahtera rumah tangga tidak akan mungkin ada amalan tanpa ada ilmu. Makanya pentingnya sebelum menikah nih, yang jemaah di rumah yang belum pada menikah, alangkah pentingnya untuk mempersiapkan persiapan secara ilmu juga. Supaya ketika nanti mengarungi bahtera rumah tangga, tahu ketika punya masalah diselesaikan dengan jawaban-jawaban agama. Kalau ada suami dan istri yang tidak mengerti tentang agama dan tidak melakukan agama, bagaimana mungkin ketika ada masalah perdebatan dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya? Tapi kalau ibu-ibu majelis taklim, ibu-ibu yang suka ngaji, bapak-bapak yang juga ikut suka ngaji, tentulah akan paham ketika ada permasalahan. Oh enggak, di Al-Quran bilangnya enggak begini kok. Oh enggak, Rasulullah bersabdanya enggak seperti ini kok. Tahu, kenapa? Karena belajar. Makanya pentingnya belajar terus-menerus. Semakin belajar, semakin kita merasa bodoh, semakin kita merasa tidak tahu apa-apa karena ilmu Allah itu luas sekali. Ketika ada perbedaan pendapat suami dan istri, suami merasa benar, istri merasa benar. Kita lihat, kita buka Quran, kita lihat sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata itulah patokan kebenaran. Jadi nggak ada yang merasa aku lebih benar. Suami merasa aku lebih benar. Enggak, kita sama-sama lihat Al-Quran dan hadisnya. Siapa yang lebih benar di antara keduanya, berpulang kepada Allah dan Rasulnya. Ini bisa dilakukan oleh mereka yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Kalau nggak taat, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Dalil-dalil itu benar nggak Bu? Makanya cari suami, cari istri, yang pertama kali adalah yang taat, yang takut kepada Allah dan Rasulnya. Kedua, ketika ada perbedaan pendapat, bagaimana meminimalisirnya adalah dengan saling memahami. Memahami kenapa dia punya pendapat seperti itu. Apa yang melatar belakangi dia sehingga ia mengeluarkan argumentasi yang seperti itu. Kenapa? Ada sejarah apa di baliknya? Harus dipahami terlebih dahulu. Tidak mungkin keluar argumen tanpa ada alasan-alasan, betul nggak Bu? Betul kan? Pasti ada alasan-alasan yang bisa kita bicarakan dan kemudian kita berusaha untuk memahami. Maka alangkah pentingnya dengan mengatakan, iya saya paham maksudnya Papa, saya paham maksudnya Bapak, tapi saya boleh nggak punya pendapat sedikit Pak? Dengan kalimat yang seperti itu kan enak.
Daripada mengatakan, papa tuh begini gitu dengan suara tinggi. Bagaimana argumentasi itu, perbedaan pendapat itu bisa berjalan dengan baik kalau belum apa-apa udah pakai urat duluan. Pakai urat, ada nama bakso urat, Bu. Kita pun punya urat juga ya. Urat itu apa? Marah-marah. Soki, kalau begitu jadi pada ngilu bawa bapaknya. Nggak enak. Ini lagi ngomongin pakai iya, urat, bener, maksudnya tuh lagi marah gitu ya. Lagi Silakan berbicara argumen tapi tidak pakai urat dan tidak pakai kuah. Muncrat-muncrat. Iya, jadi kita kembali lagi bahwa itu adalah salah satu solusi meminimalisir berbeda pendapat dengan saling memahami. Kita posisikan kalau kita di posisi bapak kayak gimana, kalau bapak di posisi sang istri seperti apa. Yang ketiga yang harus dilakukan untuk meminimalisir perbedaan pendapat adalah dengan fokus pada perbedaan pendapat itu. Banyak orang yang ketika lagi berbeda pendapat, yang lalu-lalu diungkit lagi. Jadi permasalahannya melebar, tidak fokus. Yang berikutnya adalah dengan meminta kepada hakam atau ahli keluarga atau orang yang lebih disegani atau orang yang lebih berilmu. Jadi kadang kan bapak suka nggak mau dengerin kata-kata istri, atau istri juga nggak mau dengerin kata-kata bapak, ngerasa paling benar. Jadi tanya saja pada ustadz atau ustadzah atau pada alim ulama, kira-kira pendapat siapa sih yang benar Harus ada sebenarnya? penengahnya. Penengahnya. Dan agama pun begitu. Kan ada 3 dasar hukum Islam itu. Quran, Ya. hadis, dan ijma. Kadang-kala di Quran ada permasalahan kita tidak temukan di Quran. Tapi ada penjelasannya di hadis. Nah, karena kalau Al-Quran membahas secara garis besar, Global. maka akan dijabarkan oleh hadis. Dan prakteknya permasalahan yang tidak ada di zaman Nabi bisa diijmakan, kesepakatan para ulama. Nah, Dulu tidak ada DVD betul. di zaman Rasul. Sekarang ada. Ada. Masya Allah. Ini buat yang main di rumah. Apakah itu haram? Oh gitu. Ijma'nya dulu lihat apa faedahnya itu. Masya Allah. Ya, yang di rumah yang mau bertanya langsung kepada Pak Ustadz dan juga Ustazah, boleh kita kasih kesempatan sekarang di 7918770 untuk Jabodetabek. Untuk di luar Jabodetabek di 0217918711. Silakan. Telepon ke sini sekarang. Halo? Kita kasih kesempatan belum Pak Halo, Ustadz? Pak Belum Ustadz. bunyi. Nah, ini Ini udah dia. bunyi baru. Ayo angkat Pak Ustadz. Halo, assalamualaikum. Sepatu siapa tuh? Dengan Ibu siapa di Dengan mana siapa Bu? di mana, Bu? Ya. Dengan Ibu Fitri di Papua. Oh Masya Allah. Di Papua Ibu Fitri. Dari beberapa hari, seminggu saya sudah dapat telepon dari Papua mau bertanya. Oh masa? Akhirnya masuk nih juga Wah, sekarang. Alhamdulillah. Ibu Fitri silakan Ibu Fitri pertanyaannya. Papuanya di mana Ibu Fitri? Begini, mau Papuanya di mana? Ustazah Oki. Eh. Ya, Papua di Timika. Oh, di Timika. Ya Ibu silakan. Ya Ibu Fitri silakan. Ini Bu Ustazah sama tanya, saya ada masalah utang piutang ini. Oh iya bayarlah. silakan. Silakan Bu Fitri. Silakan. Ini Pak Ustaz, sebenarnya saya berutang untuk modal usaha yang satunya, tapi karena suami saya ini pikirnya saya pakai uang tidak segitu, pikirnya saya yang pakai semua uangnya, padahal mau pakai ke usaha yang satu. Sebenarnya dia tahu, tapi seakan-akan dia yang jadi saya pakai uang tidak soal modal usaha yang satu ini tuh. Terus? Saya minta solusinya Ustaz, bagaimana supaya suami saya mengerti, supaya bagaimana caranya saya menjelaskan supaya dia mengerti bagaimana dia tidak marah begitu. Iya, supaya suami tidak marah karena minjem uang ini untuk usaha gitu ya. Saya tahu permasalahannya ini. Iya, iya, Dia iya. pinjam Suami uang, nyalahin. terus usaha yang satu sebenarnya, tapi nyalikan juga usaha yang satu atau? Gitu kan? Ya, coba dijawab dulu Pak Ustadz, silakan. Gini, Ibu Fitri berbicara masalah utang piutang. Utang piutang itu harus ada jaminan. Apa jaminannya? Sudah mau sakaratul maut berutang. Bagaimana bisa bayar? Nah, lihat posisi ketika kita berutang. Kalau memang utang untuk usaha, maka utang untuk usaha. Jangan utang, maaf ya, ada kan apa namanya itu yang koperasi ya? Koperasi. Nah, pinjam uang koperasi usaha, tapi dibelikan beras untuk makan. Itu salah. Karena koperasi itu pasti mau bagi hasil.
Betul. Kalau dia datang, mana bagai hasilnya? Silakan ke toilet. Enak aja. Harusnya, mohon maaf pagi-pagi nih. Jamaah, harusnya apa niat dari awal itulah. Makanya orang-orang yang mengalihkan utang itu lari ke salah, itu berakibat fatal. Nah tadi kan si ibu ini kan takut disalahin suaminya. Biasanya kan kalau mau hutang piutang itu ada kesepakatan suami istri. Harus Harusnya, ada. tanda tangan. Makanya ketika ada usaha, libatkan pasangannya. Iya. Terus gimana jadi caranya Ustaz Zoki biar suaminya nggak nyalain terus nih ke istrinya? Ya karena ini sudah terjadi, jadi mau nggak mau memang ibu harus menyelesaikan bersama dengan sang suami. Sang suami mau membantu ibu, jadi Harus. ibu mengakui kesalahannya ibu terlebih dahulu. Karena tadi utang piutang tanpa izin suami kan. Betul. Jadi seperti itu. Jadi ibu bertanggung jawab dengan apa yang ibu lakukan. Tapi secara global untuk jemaah semua, kasus ini menjadi pelajaran untuk kita bahwa masalah hutang piutang ini memang tadi Ustaz sudah mengatakan boleh kalau sudah ada jaminannya terlebih dahulu. Kalau kita hutang prinsip dalam Islam itu boleh. Yang haram itu adalah minta-meminta, karena itu merendahkan diri kita. Tapi hati-hati, kalau kita berhutang ternyata sama rentenir atau bunganya banyak, kita jatuh kepada riba dan itu yang kita hindari. Boleh. Jadi Bu, ngomong sama suami ya Bu ya. Betul. Sebenarnya gampang solusinya. Mau tahu? Pak Kalau Ustadz? istri berutang, maka yang tugas membayarnya adalah Suami. suami. Enak aja. Iya sih pasti bayar. Tapi maksudnya begini juga. Istri yang pinter itu udah kan diizin sama suaminya buat meminjam uang. Biar nggak disalahin sama suaminya, tunjukin Bu. Kalau ibu usahanya sukses, Amin. berhasil. Insya Allah. Insya Pasti Allah. suaminya senyum ya. Ih, mama pinter banget. Mudah-mudahan ya Bu ya, Bu Fitri ya. Sama banyak doa Bu, doa untuk Ibu terhindar Fitri dari masih hutang. ada. Masih. Ya, Ibu Masih. Fitri. Bu Fitri, tanamkan kepercayaan kepada suami kembali ya Bu. Kenapa suami ragu? Karena mungkin merasa disepelekan. Jadi perlihatkan kepercayaannya. Betul. Ibu Fitri asalnya dari Makassar pasti nih kayaknya. Makassar, Pak Ustaz. Satu Dari lagi, Makassar. Satu lagi jangan lupa doa untuk terhindar atau Allah bantu untuk menyelesaikan hutangnya. Masya Allah. Allahumma ini a'udzubika min ghalabatid daini wa qahri rijal. Jadi itu doa yang dianjurkan Rasulullah agar terhindar dari hutang. Dari Makassar Betul. tapi tinggal di Papua. Aku tahu itu loga-loganya. Ibu Fitri, doa ya, terima Bu. kasih banyak. Terima kasih pertanyaannya Terima luar kasih. biasa. Terima kasih. Buat jamaah yang di rumah nanti kita kasih kesempatan lagi. Tapi setelah ini kita akan membacakan dulu Twitter yang masuk seputar Islami yang datang ke Islam itu indah. Kita akan pilih ya Bu ya. Jadi siapa tahu Ibu, Mbak atau Bapak yang udah bertanya kita bacain. Setelah yang satu ini tetap di Islam itu indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Masih di Islam itu indah, masih di tema kita hari ini adalah beda itu indah. Sekarang waktunya kita membacakan Twitter, email yang masuk juga ke Islam itu indah. Jadi gini Pak Ustadz, udah banyak nih email yang masuk juga ke Islam itu indah. Pertanyaannya seputar Islam dan bagus-bagus banget. Kita coba Ya, pilih-pilih. coba kita lihat juga pertanyaan-pertanyaan ini kalau mendasarkan meminta hukum itu kan kita harus merujuk kepada Quran dan hadis dan Betul. ijma keputusan ulama. Betul. Itu juga. Jadi semua pertanyaan kan ada 3 macam pertanyaan. Apa tuh Pak Ustadz? Ada yang bertanya untuk mencari jawaban. Betul. Ada yang bertanya untuk mencocokkan jawaban. Mencocokkan. Yang Dan ketiga. yang ketiga ada orang yang bertanya untuk menguji. Oh ya Allah. Jadi pertanyaannya yang mana nih? Makanya kita lihat aja pertanyaannya. Ada juga bertanya gini untuk mencari dukungan karena dia lagi bertengkar sama suami. Oke, kalau gitu langsung aja kita masuk ke acara apa Ustaz Zoki? Mau tahu? Mau tahu? Mau tahu dong? Oke, di segmen Mau Tahu Dong ini kita membacakan email dan juga Twitter yang masuk. Mungkin bukan yang hari ini ya, yang sebelum-sebelumnya sudah masuk ke kita. Ini sekarang ada Itu dari pertanyaan. Pangkep ya? Ada macam-macam nih Ada Pak yang dari Ustadz. Pangkep gak yang kasih cincin saya kemarin? Belum ada Pak Ustadz. Oh ada Pangkal Pinang nanti tapi ya. Yang pertanyaan pertama itu datang dari Twitter dari @gofur_Kadafi. Oh Kadapi, kenapa? Dia bertanya, suami saya adalah pecandu narkoba, nauzubillah. Sudah 8 tahun pernikahan, kami belum ada perubahan. Anak kami sudah 3. Apa yang harus kami lakukan? Sepertinya sudah berbagai cara dilakukan. Nah ini Ustaz Maulana gimana nih Pak Gini, Ustaz?
pecandu narkoba, nauzubillah summa nauzubillah. Ini masuk dalam kategori khamar. Khamar itu adalah menutup akal. Jadi dalam artian merusak akal pikiran. Salah satu cara untuk menyelesaikan itu adalah menghindarkan tobatnya, bukan hanya bertobat, tapi menghindarkan kalau perlu direhabilitasi. Rehabilitasi. Itu. Rehabilitasi. Ya itu. Kalau perlu direhabilitasi. Rehabilitasi. Atau dengan cara apa? Mengganti tempat, pindah tempat, pindah lingkungan. Karena kalau memang sahabat tetap di situ susah. Karena kebiasaannya, faktor lingkungannya, pertemanannya. Jadi harus dipuasakan. Paling aman itu dipuasakan. Dipuasakan. Ustaz Zaki mungkin ada yang mau ditambahkan? Rehabilitasi iya, atau pesantren khusus. Biasanya Betul. orang-orang seperti ini memang salah satunya selain rehabilitasi adalah mendekatkan sang suami kepada Allah, Bu. Betul. Jadi dalam pendekatan secara agama. Hal ini bisa dilakukan kalau sang istri juga lebih dulu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Jadi- jangan lupa, jangan meremehkan doa. Betul. Jadi tadi saya setuju banget. Jadi takutnya sama Allah ya Bu ya, bukan takut sama istrinya. Kalau nggak ada istri ntar dia pakai lagi tuh narkobanya ya. Nauzubillah subhanahu Yang jelas uang jangan pegang suami, istri. Iya. Di mana mau belinya itu? Oke, selanjutnya kita masuk yang dari email nih dari Neng Anissa di Bandung. Pertanyaannya Ustaz Oki, kakaknya Anissa ini bertingkah seperti perempuan. Gayanya cowok metroseksual, pinter mendandani mama dan Anissa. Kalau berantem mulutnya berbisa. Waduh, kayak ular kakaknya nih. Nggak kalah sama perempuan. Temannya ini kebanyakan laki-laki. Anissa khawatir kalau kakak korban gaul. Takut malah salah arah. Bagaimana cara kasih taunya supaya nggak tersinggung? Kan dosa kalau tidak sesuai kodrat sebagai laki-laki. Nah silakan Ustaz Zoki. Kita nggak bisa bilang bahwa sang kakak laki-lakinya ini punya kecenderungan terhadap perempuan karena tadi indikasinya cuma hobi. Kan ada nih orang Hobi zaman make up. sekarang hobi make up tapi cowok beneran. Iya betul. Hobi make up ada juga kalau cowok zaman sekarang juga kalau berantem mulutnya juga kenceng. Ini berbisa nih masalahnya. Oh, kayak ular ya. Ada ularnya nih. Karena yang cerewet itu kan rata-rata perempuan. Harusnya. Jadi kalau ada laki-laki cerewet berarti laki-laki berumur perempuan. Tapi kalau Ustadz nggak cerewet kok. Ustadz tuh kalau ceramah aja cerewet. Kalau Aslinya enggak ceramah lebih cerewet. Jadi ya yang harus dilakukan adalah ya kita seperti tahu seperti pada umumnya adalah mengingatkan, tapi mengingatkan pun ada tata caranya. Kita Betul. sering bahas di Islam itu indah ya. Tata caranya apa? Tidak boleh di depan orang banyak. Imam Syafi'i mengatakan kalau kita mengingatkan orang di depan orang banyak itu berarti mempermalukan, bukan ingin memperbaiki. Jadi ingatkan face to face. Jadi ingatkannya berdua saja. Kemudian dengan bahasa yang baik, Ustaz sudah mengatakan tadi tidak menggurui, pilih kata-kata yang santun, yang masuk ke dalam hatinya. Karena sesungguhnya dakwah adalah sesuatu yang menyentuh hatinya. Jadi pilih kata-kata yang baik untuk dia tersentuh hatinya. Nah tuh gitu ya Anissa ya. Kita lanjut lagi nih ke pertanyaan berikutnya. Dari email juga dari Derisa di Pangkal Pinang. Dia ngasih batu cincin Pak Ustadz kayaknya nih. Derisa, oh bukan. Ini dari Makassar. Oh Makassar. Derisa ini menanyakan, boleh nggak sih kita pinjam uang ke bank atau ke orang lain untuk biaya berangkat haji? Itu hukumnya gimana Pak Ustadz? Gini, sekarang saya tidak permasalahkan dari segi apapun, mohon maaf. Ketika ada orang dalam artian, kan sekarang cara pendaftarannya kan melalui bank. Ya, ada orang begitu caranya dengan cara menabung. Pada saat naik porsinya, seatnya naik, tiba-tiba dia tidak bisa bayar karena tidak bisa ada uang cash, maka ditambah tapi ada jaminan itu. Manis tota ilis sabila. Haji itu bagi yang mampu, tapi Allah akan mampukan dengan jalan berbagai macam jalan. Apakah hajinya bagaimana? Usahakan uangnya uang cash. Kalau tidak ada, silakan pinjam tapi ada jaminan. Sanggup membayar. Kayak ada pegawai negeri dipotong gaji tiap bulan, itu boleh. Untuk berangkat haji. Jadi ada jaminan. Ya. Kalau tidak jaminan bahaya. Ada yang mau ditambahkan Ustaz Ya, Zoki? tadi Ustadz sudah menyebutkan di Ali Imran 97 memang berangkat haji bagi yang mampu. Mampu di sini dalam arti mampu berangkat haji, tapi juga jangan sampai kita berangkat haji orang di rumahnya kelaparan. Jadi tetap memikirkan mampu untuk dia pergi, mampu juga untuk orang yang ditinggalkannya. Artinya lebih utama adalah tidak berhutang dibanding dengan pergi haji. Tapi memang Imam Maliki mengatakan boleh saja berhutang asal tadi sudah Ustadz jelaskan ada jaminannya. Nah, Masya Allah nih, Alhamdulillah nih beberapa pertanyaan kita jawab. Besok kita bacain lagi nih email yang masuk juga dan juga Twitter yang masuk ke sini. Nanti untuk Twitter yang hari ini masuk belum? Nanti kita akan bacakan. Setelah yang satu ini kita akan mendengarkan terlebih dahulu kisah teladan yang akan disampaikan Ustaz Zoki. Tetap di Islam itu Indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah.
Membahas mengenai perbedaan pendapat, kita akan belajar dari kisah-kisah para sahabat yang ternyata juga memiliki perbedaan dalam pendapatnya. Kisah pertama, kita akan belajar dari perbedaan pendapat antar dua sahabat utama, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Perbedaan pendapat ini terjadi ketika Perang Badar. Perang yang kita ketahui terjadi di tahun 2 Hijriah, yang ketika itu pasukan muslim hanya berjumlah sekitar 300 orang saja, dengan beberapa unta, yang satu unta dinaiki secara bergantian oleh 2 atau 3 orang pasukan muslim, dan menghadapi pasukan musuh yang berjumlah 1000 orang, 3 kali lipat jauh lebih besar daripada pasukan muslim. Pasukan musuh berjumlah 1000 orang, dengan 600 ekor unta dan 100 ekor kuda dan ratusan baju perang. Tentu kekuatan mereka sangat dahsyat dan tidak berimbang dengan kekuatan pasukan muslim. Namun yang terjadi dalam peristiwa Badar yang sangat terkenal itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan pertolongannya sehingga perang Badar dimenangi oleh kaum muslim. Sehingga banyak dari orang-orang di sana yang pada akhirnya memasuki Islam, termasuk sang munafik Abdullah bin Ubay bin Salul yang pura-pura juga masuk Islam karena takut, karena pasukan muslim menang dalam perang melawan kafir Quraisy tersebut. Perbedaan pendapat ini terjadi setelah perang Badar mengenai tawanan perang. Ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta pendapat dari sahabat-sahabatnya mengenai bagaimana apa yang harus kita lakukan terhadap tawanan-tawanan perang Badar ini. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, maka Abu Bakar mengatakan, wahai Rasul, alangkah lebih baik tawanan perang ini kita kabarkan saja kepada mereka yang ada di Mekah bahwa kita telah menawan sekitar 70 orang di Madinah ini, dan kita minta tebusan saja kepada mereka. Barang siapa yang bisa menebus 3.000 dirham bahkan sampai 10.000 dirham, maka tawanan ini bisa kita lepaskan. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun setuju dengan pendapat dari Abu Bakar As-Siddiq, namun tidak dengan Umar bin Khattab. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Umar, apa pendapatmu Umar mengenai tawanan perang Badar ini? Apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Bunuh saja wahai Rasul tawanan dari perang Badar. Ini adalah perang pertama kita, menunjukkan izzah kemuliaan bagi umat muslim. Mereka adalah para pemimpin-pemimpin yang melawan muslim pada saat ini. Ketika mereka tidak dimusnahkan, maka mereka akan menjadi orang yang sangat berbahaya, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Namun Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tidak sepakat dengan pendapat dari Umar bin Khattab, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun pada akhirnya menengahi dan lebih memilih bahwa pendapat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu lah yang akan dilakukan. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun memperlakukan tawanan perang Badar dengan cara meminta tebusan perang bagi mereka yang ingin membebaskan sahabat-sahabatnya. Dan bukan itu saja, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memerintahkan kepada tawanan perang, kalian bisa lolos dari tawanan ini, tidak menjadi tawanan lagi. Selain dengan tebusan, kalian juga harus mengajari 10 anak-anak baca tulis. Atau bahkan ada beberapa tawanan perang yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bebaskan dengan begitu saja. Lalu bagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenai perbedaan pendapat ini? Lihatlah bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu luar biasa. Firman Allah dalam surat Al-Anfal ayat 67 sampai 68 turun, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tidak menginginkan adanya tebusan-tebusan tersebut. Allah hanya menginginkan pahala-pahala akhirat untuk semuanya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah mendengar firman ini pun menangis bersama-sama dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sampai-sampai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pun berlari ke arah mereka dan kemudian merasa panik dan mengatakan, wahai Rasul dan Abu Bakar, kenapa kalian menangis seperti itu? Maka Rasulullah SAW pun mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala setuju dengan pendapat engkau wahai Umar bin Khattab. Lihat, perbedaan pendapat terjadi antara dua sahabat utama, dan Allah lah yang menjadi penyelamat di antara mereka. Kisah perbedaan pendapat selanjutnya juga lagi-lagi terjadi oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dengan sahabiah bernama Asma.
Asma ini memang pada saat itu bersama-sama dengan Hafsah radhiyallahu anha, anak dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, pernah pergi ke Habasyah, pernah hijrah ke Habasyah. Asma binti Uwais namanya. Ia ditanya oleh Umar bin Khattab, engkaulah orang yang pergi ke Habasyah yang melewati lautan tersebut? Iya betul. Apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Dengan bangganya ia mengatakan, aku lebih berhak daripada engkau dengan Rasulullah SAW, dengan Rasul, karena aku lebih utama karena berhijrah ke Madinah. Asma binti Uwais tidak terima bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan hal tersebut. Asma mengatakan, engkau berhijrah bersama-sama dengan Madinah karena sejatinya engkau orang bodoh yang senantiasa selalu diberikan petuah-petuah oleh Rasulullah. Tapi kami yang berhijrah ke Habasyah, kami berhijrah jauh dari Rasulullah, tapi kami tetap beriman kepada Allah dan Rasulnya. Maka aku akan menanyakan hal ini pada Rasul karena kebanggaan yang engkau ucapkan, wahai Umar. Maka apa yang diucapkan oleh Rasulullah? Umar tidak lagi berhak daripada engkau, wahai Asma. Engkau lebih baik karena engkau berhijrah 2 kali dibanding dengan Umar bin Khattab. Lihat bagaimana bijaknya Rasulullah SAW menyikapi perbedaan pendapat antara keduanya. Mudah-mudahan dari kisah ini kita bisa mendapatkan pelajaran. Ketika ada perbedaan pendapat, tanyalah kepada yang lebih ahli atau kembali lagi kepada Allah dan Rasulnya. Insya Allah bermanfaat. Jadi tepuk tangan dulu dong Bu sebentar. Ya. Wah. Ada 2 gini. 1, ada yang berbeda pendapat dengan emosi. Emosi. Ya, dia emosi. Ingat, salah satu di antara sekian banyak ciri yang masyhurkan 3 ciri-ciri orang munafik. Yang berbicara bohong, janji ingkar, amanah, dia hianat. Tapi masih ada sebenarnya lagi. Di hadis yang lain disebutkan ciri orang munafik jikalau dia berdebat emosi. Wah. Gitu. Jadi ciri-ciri orang munafik kalau dia termasuk ciri orang munafik susah salat asar. Oh gitu. Salat isya juga katanya. Salat isya juga. Ciri orang munafik tidak ada di masjid. Jadi banyak sebenarnya. Dan salah satu yang saya sebutkan tadi adalah emosi kalau dia berdebat. Itu ciri orang munafik. Nauzubillah. Allah dan Rasulnya tidak suka perdebatan kusir yang kasar. Betul. Jadi berdebat boleh. Jakarta Selatan. Saya mau bertanya begini. Suami saya kategorinya pendiam, agak-agak kolot. Saya punya anak mau beranjak dewasa. Ketika pengen pergi kemana-mana tuh nggak berani izin sama ayahnya. Pasti saya yang disuruh. Saya pengen tuh anak-anak saya, ayo dong ngomong sama ayah gitu. Mau kemana. Karena pendiamnya itu jadi anak saya takut. Saya takut perkembangan anak-anak saya bagaimana nanti. Gitu aja Ustaz. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Untuk mengajarkan anak kepada orang tua, memang gini, kita sebagai suami istri, saya sendiri punya aturan dalam rumah tangga. Jadi istri yang menasihati anak, aku tinggal memberikan kasih sayang karena aku jauh. Tidak bisa saya memarah-marahi anakku. Tidak bisa. Cuma begini, mohon maaf kepada semua yang berpasangan suami istri terjadi kasus seperti ini. Ada anak takut kepada orang tuanya, ayahnya dalam hal ini karena ayahnya tidak banyak ngomong. Maka cara yang terbaik ibu temani anaknya untuk izin. Anak-anak yang takut minta izin tapi minta izinnya ke ibu, rata-rata sebenarnya ada sesuatu yang ditakutkan. Dalam hal apa? Mau tahu? Sebenarnya dia mau melakukan kesalahan itu. Iya, cuma cari pembelaan sama mama. Mama aja minta izin. Karena kalau pasti bersama bapaknya pasti dilarang. Iya, kalau salah. Kalau benar pasti dia juga berani iya. Sini Pak Ustadz ya. Iya. Nah. Karena ciri-ciri dosa itu apabila melakukannya sembunyi-sembunyi. Nah. Itu dosa. Oh gitu. Tapi anaknya juga harus dilatih mandiri juga. Masa sama ayah sendiri kok takut ngobrol? Nggak boleh dong. Saya mau tanya, Rapa minta izin sama ada nggak? Izin, berani dia. Kalau mau dimarahin, enggak bercanda. Mamanya Ya izin lah. Pasti. Enak aja, pasti izin sama saya juga Pak Ustadz. Bilang pasti dia kalau mau kemana-mana. Naura, mau potong rambut, kata uminya.
minta izin sama Abah. Kalau Abah izinkan, kamu boleh potong rambut ke saya tidak melarang. Cuma berkata, anak rata-rata putri-putri itu panjang rambutnya. Karena Noranya pengen jadi putri. Betul. Jadi Tapi yang tetap- jelas ibu seorang, ini nasihat untuk saya pribadi, seorang ibu, seorang istri yang menjadi penengah, jadi istri yang baik untuk suaminya, jadi ibu yang baik untuk anaknya. Jadi kalau tadi nggak mau nih ajak anaknya kan emang yang terbaik ditemenin tuh, tapi kalau nggak mau ibu prolognya dulu deh ke suaminya gitu. Jadi anak tinggal belajar. Kayaknya itu anak mau minta izin deh. Nah, Itu indah, sesaat lagi kita akan bacakan ya. Tetap di Islam itu indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Kembali lagi di Islam itu indah, masih di tema kita hari ini adalah beda itu indah. Nih tadi yang sudah Ya, kirim jangan Twitter. jauh-jauh. Kenapa Pak Kita Ustadz? aja beda kan indah. Iya, beda Iya, warna. Sofi, cewek, ibu-ibu. Aku bapak-bapaknya. Oh, gitu. Dari golongan Anak muda. pertengahan. Pertengahan. Anak muda kan bagus. Aku yang paling. Nih buat jamaah yang di rumah yang udah kirim Twitter ke sini ke Islam itu _indah. Langsung aja kita bacain. Ada yang pertama dari Amini di @raisma22. Pertanyaannya, Ustadz, saya mengingatkan tentang pacaran sama teman saya. Terus dia mau putusin cowoknya. Tapi doi nggak mau diputusin. Doi. Apa yang harus saya lakukan? Berurusan dengan cowoknya atau bagaimana nih Pak Ustadz? Cara yang terbaik mengarahkan jalan yang baik. Tidak diputuskan, tapi suruh melamar. Oh iya benar. Sekalian aja yang bagus. Benar. Aku nggak bisa putusin. Kalau begitu lamaran. Ah. Diarahkan aja. Ingat ya, ketika kita melarang sesuatu, berikan solusi. Larang anaknya makan jajan di sekolah, siapkan bekal dari rumah. Tidak boleh makan di sekolah. Jangan jajan-jajan. Mati anaknya di sekolah. Iya betul Lapar. juga. Harus dikasih. Benar. Dilarang pacaran, tapi kasih solusi. Solusinya Taruh. apa? Solusinya Iya. apa? Sudah akrab. Kalau begitu lamaran. Udah kan? Nah, Hello. tuh gitu ya jelas ya. Alhamdulillah nih kita lanjut lagi nih ke berikutnya nih. Dari Mas Oki. Erni_Susilawati di @erni170405. Wah udah kayak nomor telepon nih. Mas Oki sudah putus-putus tangannya. Iya. Mau lawan. Pertanyaannya, Ustazah, gimana cara meyakinkan suami kalau di rumah saya ada tuyul? Karena uang suami saya sering hilang dan selalu nyalahin saya katanya. Tuyulnya itu besar. Tahu. Anaknya sendiri. Ustazah Oki, pertama silakan. cari tahu dulu di rumah itu mungkin ada asisten rumah tangga, Betul. mungkin anaknya sendiri yang seperti kata Ustadz. Cari tahu dulu. Kemudian yang kedua, tuyul itu ada nggak sih sebenarnya Bu? Ada nggak Bu? Tuyul, kuntilanak dan teman-temannya ada nggak? Ada. Itu namanya jin. Jin itu bisa menyerupai apapun dan jin juga bisa ngambil-ngambil barang-barang. Betul, itu betul. Karena pernah ada di zamannya Abu Hurairah, di zamannya Rasul, Abu Hurairah itu kecurian makanan. Kemudian Abu Hurairah mau melepaskan orang itu. Kemudian kata Rasul apa? Dia pasti datang lagi. Sampai hari ketiga akhirnya sang orang yang nyuri itu, yang ternyata jin itu bilang, aku ajarin dia sesuatu tapi lepasin aku ya, kata si orang ini yang sesungguhnya adalah jin. Kemudian ia mengatakan, baca ayat kursi sebelum tidur, kata orang ini nih. Kemudian kata Rasul apa? Walaupun dia sebenarnya adalah jin, tapi dia mengatakan hal yang benar. Jadi kalau pertama udah diselidiki nih di seluruh rumah, ternyata kira-kira nggak ada yang nyuri gitu ya. Kemudian kedua, ibu memperbanyak ngajinya aja, memperbanyak Ada cara. baca Quran. Tuh. Saya tambahkan. Apa itu, boleh silakan, Pak Ustaz? Ustaz? Saya tambahkan. Silahkan. Selalu baca doa masuk toilet itu. Oh. Auzubillahi minal hubusi wal khaba'is minasyaitonir rajim. Kalau kita baca itu insya Allah tidak masuk tuyul. Oh gitu. Tidak masuk tuyul. Insya Allah. Dan ingat ada caranya lagi nih. Apalagi itu Pak Ustadz? Mohon maaf ya kepada siapapun, uangnya itu dirapikan. Jangan dibalik-balik gambarnya. Dirapikan, dikucuk-kucuk pasti hilang itu. Oh gitu, Pasti kecuci. kececer. Jadi dirapikan, kalau perlu catatannya dia rapikan. Betul. Insya Allah. Dan setiap menyimpan baca basmalah. Ya, tuh buat Mbak Erni ya mudah-mudahan jelas ya. Satu lagi nih, buat Ustadz Syam nih, saya Alif dari Merauke. Bagaimana menyikapi perbedaan pendapat yang lawan bicaranya ngotot untuk menang? Silakan Ustadz. Yang ngotot untuk menang itu pakai logika. Jadi di dalam Al-Quran memang diperintahkan untuk berdebat ketika seseorang ada yang mempunyai pendapat yang berbeda.
Jadi Al-Quran untuk memerintahkan kita untuk berdebat. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Jadi memang ada perintah debat di dalam Al-Quran. Caranya bagaimana? Dengan logika. Masya Allah. Kalau gitu langsung aja kita ambil hikmah dari pertemuan kita hari ini. Silakan lanjut Ustadz Syam. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah terhadap jalan Tuhanmu dengan cara yang hikmah atau dengan cara penyampaian yang baik, dan jalan terakhir adalah dengan berdebat. Berdebat dengan apa? Wajadilhum billati hiya ahsan. Debat yang terbaik. Masya Allah. Ustaz Zoki sedikit ditambahkan. Berdebat sejatinya membuka pikiran kita agar lebih luas dalam memandang sesuatu. Berdebat sejatinya menambahkan ilmu lagi kepada kita mengenai informasi yang hal-hal yang mungkin belum kita tahu. Sehingga kalau ada perdebatan antara suami istri, silakan dilakukan dengan cara yang lemah lembut, dengan cara yang baik dan argumentasi yang jelas, bukan debat kusir tanpa dalil-dalil yang tidak berdasar. Kata Sayyidina Ali, lebih baik aku bertengkar dengan 1000 orang pintar daripada aku bertengkar dengan 1 orang bodoh. Ketika kita bertengkar dengan orang pintar, ketika kita jelaskan, langsung dia berhenti. Tapi orang bodoh, pasti dia bertanya terus lagi. Tidak ada habis-habisnya. Masya Allah, Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah pertemuan kita hari ini. Baru saja kita mendengarkan tausiah yang disampaikan oleh Ustadz Maulana, Ustadz Zoki dan juga Ustadz Syam. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan hari ini bisa menjadi pembelajaran buat kita semuanya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Terima kasih banyak sekali lagi buat jamaah yang sudah menyaksikan dari awal sampai dengan sekarang. Jangan lupa saksikan terus Islam itu indah setiap hari hanya di Trans TV. Akhirnya saya Fadli mau dulu diri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Ma minta izin untuk pergi ke musola itu. Ma tolong izinin ketemu sama kawan-kawanku. Ma minta izin pergi ke pengajian kemarin. Ma tolong izinin belajar sama Ustadz Mahmudin. Alif Fatah Sadin Ha, Allah Tuhan kita semua. Qadar Zai Sin Sin dari Assalamualaikum, bertemu lagi di Islam itu indah. Usaha Oki dan juga pagi-pagi kita berbagi nilai sangin sejukkan hati. Petunjuk ilahi, jawabannya itu. Ya Allah, aku mohon kepadamu ridhomu dan syurga. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah, Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, saya mau tanya dulu sebelumnya sama jamaah. Jamaah ini dari mana nih yang sebelah kiri saya nih?
Saya pikir bakal yang ini, Ustazah Oki. Belitung. Kalau kanan mana nih, Bu? Wah. Nggak dapat izin kayaknya nggak angkat tangan. Dapet. Saya kan tanya. Tuh, kalau Surida kan memang belum punya suami. Dapat izin, kalau nggak dapat izin kan nggak berkah nanti, Iya benar-benar. takut. Tapi Ustaz Oki nggak angkat tangan. Kan Mas Adin nanya ke situ. Iya, nanya semua. Iya, Coba iya, sekali lagi iya. kita ulang. Dapat Yang izin, udah dapat dapat izin dari suaminya datang ke Islam itu indah angkat tangan. Yang tidak dapat izin, Yang tidak dapat izin. yang tidak dapat izin angkat tangan. Kata dapat suaminya izin gini, semua. Mama ngapain sih pergi jauh-jauh ke Jakarta nonton TV aja bisa padahal ya kan Bu? Tuh iya, berarti nggak dapat Beda. izin. Beda. Lihat di TV dengan aslinya tuh beda. Betul. Apa bedanya? Suasananya. Iya. Langsung melihat wajah saya kan luar Kirain biasa. kirain kalau di TV Ustadz Aduh. kecil ya, ketemu Ustadz aslinya lebih Betul. kecil lagi gitu. Tapi gini. Saya gini, ketika kita melihat langsung itu jauh beda. Oh gitu Ustaz Beda ya. banget. Lihat apa yang terjadi ketika break syuting. Sebentar, saya mau tanya sedikit lagi nih sebentar. Sering nggak Bu beda pendapat sama suami Bu? Misalnya ya, Lalu. sekolah anak yang sering beda pendapat sama suaminya angkat tangan. Nggak ada yang berani. Bu, Ibu jangan bohong. Sini. Ini Iya yang kan? selalu beda. Oh iya, benar boleh. Sampai Kelihatan diusir dari dari atas rumahnya. Enak aja. Enggak lah Pak Ustadz. Ibu beda pendapat karena apa, Ibu? Pandangan dari segi pendidikan. Pendidikan. Satu sisi si ibu saya pengen anaknya misalnya di sekolah SD ini, SD 1. Sementara suami kadang-kadang SDN 2. Oh. Siapa yang selalu mengalah? Demi untuk yang terbaik, kita lihat permasalahannya. Kalau memang si anak itu menghendaki SDN 1 dan memang sekolah itu kualitasnya lebih baik, sebagai orang tua pasti ada yang mengalah. Bukankah laki-laki sebagai penentu? Iya. Dalam hal ini suami. Oke, itu masalah memang ketentuan dari aturan agama. Tapi kita lihat permasalahannya. Pertanyaannya, uang siapa? Uang suami. Makanya ikuti suami dong. Enak aja Pak Ustadz. Weh. Aduh Ibu Nih, terima kasih banyak. baru aja Tepuk di tangan awal Ibu. Kalau interaksinya jauh, komunikasinya jauh, mau beda pendapatnya nggak ada berantem-berantemnya. Tapi kalau suami dan istri yang setiap hari bertemu ini, kenapa sih kok cara pola didiknya berbeda, dari lingkungan pergaulan yang berbeda, mungkin tingkat pendidikan yang berbeda sehingga mengakibatkan pemikirannya pun juga berbeda. Apakah perbedaan ini diperbolehkan di dalam Islam? Silahkan saja. Kalau nggak ada perbedaan pendapat seperti makan sayur tanpa garam, hambar. Tadi Mas Fadli bilang mulus aja, nggak seru. Ustadz bilang kayak nonton sinetron nggak ada konfliknya, nggak seru, hambar. Berbeda pendapat silahkan saja selama perbedaan pendapat ini tidak prinsipil. Kalau prinsipil contohnya apa? Dari awal udah pacarannya, ini kan biasanya di luar pacaran gitu ya. Berbeda pendapat soal apa? Ini paling prinsipil, paling krusial. Berbeda soal agama misalnya.
Orang tuanya mengatakan nggak apa-apa baru pacaran ini, jangan Bu, hati-hati. Justru dari pacaran itu nanti makin dekat nanti terjadi pernikahan berbeda agama. Makin banyak berbeda pendapat di situ. Yang dilarang oleh Allah karena berbeda agama, kalau menikah jatuhnya adalah zina, tidak sah pernikahannya. Itu soal yang prinsipil, yang benar-benar tidak diizinkan. Tapi kalau perbedaan pendapat masalah-masalah ringan, selayaknya itu bisa tadi sudah dikatakan oleh Ibu, dikomunikasikan satu sama lain, ada yang mengalah satu sama lain. Kalau tidak ada yang mengalah, suaminya keras, istrinya keras, sama-sama bentrok, sama-sama marah, nanti ada yang kabur dari rumah tuh. Terus saya nasihat untuk diri saya pribadi juga apa yang saya sampaikan. Tapi kalau soal-soal yang sudah jelas, misalnya banyak perbedaan pendapat di kalangan jemaah yang ada di rumah maupun ibu-ibu yang ada di sini. Suaminya tidak mengizinkan ibu-ibunya untuk memakai jilbab. Banyak loh Bu, ya. Yang di rumah juga begitu. Banyak yang mengatakan, Mama nggak usah pakai jilbab, kelihatan tua. Yang modis-modis aja padahal emang udah tua istrinya. Tapi sama suaminya nggak boleh pakai jilbab. Nggak boleh Mama. Nggak boleh, kenapa? Karena ada jenis-jenis suami yang pengen istrinya kelihatan cantik di depan teman-temannya. Salah satunya tidak menutup aurat. Apakah berbeda pendapat ini prinsipil atau tidak, Bu? Prinsipil. Kan tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan. Kita harus patuh pada suami, betul. Tapi suami yang juga patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau berbeda pendapatnya sudah berbeda pendapat di jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, wajib bagi kita untuk berkomunikasi satu sama lain dan tidak mengikuti perintah dari suami yang melarang perintah Allah. Kalau soal kayak beda sekolah, aku mau anaknya pengennya sekolahnya di sini, papanya pengennya di situ, ibunya pengennya di sini. Nah itu ada yang namanya jalur komunikasi tuh. Bertemu di tengah-tengah, standarnya diturunin tengah-tengah supaya ketemu solusi bersama tuh enaknya seperti apa. Tapi kalau berbeda pendapat yang tadi, yang melanggar perintah Allah, kita wajib nih, walaupun sebagai perempuan kan banyak yang salah mengartikan. Aku kan mau jadi wanita solihah, jadi patuh aja sama suami. Banyak ya Bu ya? Aku kan mau jadi wanita yang taat pada suami. Semua kata suami didengarkan. Bahkan suami suruh masuk jurang, kita juga pengen masuk jurang. Itu hati-hati. Tapi kalau berbeda pendapat yang remeh-temeh, silahkan. Tadi Ustadz sudah mengatakan, kan yang kepala rumah tangganya sang suami. Perhatikan kedudukanmu wahai wanita. Perhatikan kedudukanmu wahai para istri. Bahwa arijalu qawwamun 'ala nisa, laki-laki pemimpin bagi wanita. Artinya kedudukan beliau itu lebih tinggi daripada kita. Jadi nggak ada salahnya. Kalau suami lagi berkomentar, kalau suami lagi mengeluarkan pendapat, nggak ada salahnya kita diam dan mendengarkan. Tapi kebanyakan ibu-ibu ketika suaminya lagi ngoceh, ibu-ibunya tambah tinggi lagi ngocehnya. Ya Bu ya, kayaknya gatel gitu mulut kita nih ya. Gatel banget, suami ngoceh-ngoceh, gue juga bisa nih ngoceh-ngoceh lebih tinggi lagi suaranya. Suami baru ngomong 10 kata, kita udah ngomong 1000 kata tuh, tabiat perempuan. Tabiat perempuan kata-katanya lebih banyak dikeluarkan daripada laki-laki. Jadi laki-lakinya nggak seneng, terlalu cerewet. Istri yang cerewet tuh nggak disenengin Bu. Tuh hati-hati tuh. Ngomongnya nanti jangan cerewet-cerewet, suaminya nggak suka. Berbeda pendapat adalah hal yang wajar. Justru kalau nggak ada perbedaan pendapat aneh. Istrinya pasif berarti. Istrinya tidak dihargai karena tidak berargumentasi. Istrinya nggak cerdas berarti. Karena apa kan? Kalau kayak gini bapaknya nggak tega marahin. Kasian Ibu. Nggak boleh. Ibu namanya siapa Ibu? Ibu Lina. Ibu Lina, suaminya lagi nonton. Suaminya aduh seneng banget ya. Aduh. Tanggung jawab nih. Iya. Ibu itu nangis tahu. Maaf. Bapak suaminya Ibu Ibu Lina Lina. nangis. Terima kasih banyak Ibu Lina, boleh duduk lagi, tepuk tangan dulu dong buat Ibu Lina. Aduh ya Allah. Nih, ayo buat jamaah yang di rumah silakan telepon ke sini langsung bertanya sama Pak Ustadz dan juga Ustazah ke 791-87700 untuk di Jabodetabek. Untuk di luar Jabodetabek di 021-791-87711 atau lewat Twitter kita juga boleh di @islamitu_indah dengan hashtag beda itu indah. Setelah ini kita akan mendengarkan tausiah dari Ustazah Oki lanjutannya. Jadi bagaimana nih cara meminimalisasi perbedaan pendapat antar pasangan? Tetap di Islam itu indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ati'u Allah wa ati'ur rasul. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul-Nya, dan kepada ulil amri. Para mufassir mengartikan ulil amri, ada yang mengatakan ulama, taatlah kepada ulama. Kalau di Indonesia majelis ulama. Para ulama juga mufassir mengatakan bahwa yang dimaksud ulul amri adalah pemerintah. Pemerintah, umara. Nah, kalau di dalam keluarga pemerintahnya siapa, Ibu? Nah, suami. Surganya anak terletak kepada orang tuanya. Surganya istri terletak pada, surganya suami terletak pada enak aja, pada ibunya. Tetap pada ibunya. Surganya anak terletak pada orang tuanya. Surganya suami terletak pada ibunya juga. Ya. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. Kalau terjadi perdebatan, perselisihan di antara kalian, kembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya. Apa yang dimaksud kembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya kalau terjadi perdebatan? Kembalikan kepada Allah, yakni kembalikan kepada hukum-hukum Allah. Apa hukum-hukum Allah? Hukum-hukum Allah adalah Al-Quran. Contoh, suami melarang kita berhijab. Tapi di dalam Al-Quran diperintahkan berhijab, wajib berhijab. Yang mana ditaati? Terjadi perdebatan ini. Taati Al-Quran. Nah, farudduhu ilallahi war rasul. Kembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya. Kembalikan kepada Rasul. Apa itu maksudnya kembalikan kepada Rasul? Artinya kembalikan kepada sunnah-sunnah Nabi. Rasulullah mengatakan tidak ada perintah dalam kemaksiatan. Tidak ada perintah dalam kemaksiatan. Jadi kalau suami mengatakan jangan berhijab, berarti suami memerintahkan kepada kemaksiatan. Nah, kembali kita kepada Rasul. Kembali kita kepada Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasul. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Kata ayat ini, kalau kalian berdebat dan kalian mengembalikan kepada Al-Quran dan sunnah, itulah sebenar-benarnya kalian beriman. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Itulah sebaik-baik untuk kalian jika kalian mengetahui akibatnya. Shadaqallahul azim. Sebentar Ustaz Oki, saya mau tanya sama Ustaz Sam. Kalau Ustaz Sam pernah nggak berdebat sama orang tua? Berdebat sama orang tua. Begitu jadinya. Biasa aja Ustaz. Biasa aja. Yeah. Pernah nggak berdebat sama orang tua? Pernah. Berdebat dalam hal apa waktu itu? Berdebat dalam hal sekolah mungkin. Sekolah jurusan. Kenapa begitu? Ya dulu kan sebenarnya nggak mau menghafal. Dulu nggak mau menghafal Dulu Quran. nggak mau menghafal Quran, nggak mau masuk pesantren. Pengennya di sekolah umum. Terus? Tapi sama orang tua dipaksa. Terus? Akhirnya sekarang alhamdulillah. Ada di sini deh. Bersyukur lebih tahu. Orang tua itu pasti selangkah lebih maju daripada anaknya. Karena orang tua udah pernah ngalamin jadi anak-anak. Anak-anak kan belum pernah ngalamin jadi orang tua. Ada yang udah pernah, Bu? Ngalamin anak-anak jadi orang tua? Gini. Cuma mungkin anak itu merasa dirinya hebat. Betul. Kenapa? Lebih tahu, lebih hebat. Mohon maaf kepada semua anak. Jika engkau merasa hebat, kembalikan pada posisimu sebagai anak. Sekarang anak-anak berani sama orang tua. Ya, jangan sampai berani yang kebablasan juga, Pak Ustaz. Durhaka itu cuma anak ini ingat, memposisikan posisi pada posisi yang sebenarnya. Betul. Anak, jadilah anak. Betul. Sekalipun orang tuamu tidak lulus SD,
tidak sekolah, tidak tahu membaca, dia tetap orang tuamu. Betul, Masya Allah. Nih, kita berbagi lagi nih atau mungkin balik lagi ke tema kita pada hari ini, beda itu indah. Ustaz Oki, ini kita berbicara tentang masih pasangan tadi ya. Bagaimana nih caranya meminimalisir beda pendapat antar pasangan? Contohnya mungkin antara suami istri. Silakan, mohon izin waktunya. Bagaimana cara meminimalisir bila kita mengalami perbedaan pendapat dengan pasangan? Istri punya beda pendapat dengan suami, suami pun seperti itu. Terima kasih kepada Ustadz Syam yang telah mengatakan nomor 1 ketika ada perbedaan pendapat antara suami dan istri adalah berpulang kepada Allah dan Rasulnya. Dan hal ini hanya bisa dilakukan oleh mereka yang belajar tentang agama Allah dan sunnahnya Rasulullah. Bagaimana mungkin orang yang tidak tahu tentang agama kemudian bisa berargumentasi tentang agama, betul nggak Bu? Makanya itu sebabnya, mengapa sebelum pernikahan harus yang namanya belajar tentang ilmu-ilmunya Allah. Karena memasuki bahtera rumah tangga tidak akan mungkin ada amalan tanpa ada ilmu. Makanya pentingnya sebelum menikah nih yang jemaah di rumah yang belum pada menikah, alangkah pentingnya untuk mempersiapkan persiapan secara ilmu juga. Supaya ketika nanti mengarungi bahtera rumah tangga, tahu ketika punya masalah diselesaikan dengan jawaban-jawaban agama. Kalau ada suami dan istri yang tidak mengerti tentang agama dan tidak melakukan agama, bagaimana mungkin ketika ada masalah perdebatan dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya? Tapi kalau ibu-ibu majelis taklim, ibu-ibu yang suka ngaji, bapak-bapak yang juga ikut suka ngaji, tentulah akan paham ketika ada permasalahan. Oh enggak, di Al-Quran bilangnya enggak begini kok. Oh enggak, Rasulullah bersabdanya enggak seperti ini kok. Tahu, kenapa? Karena belajar. Makanya pentingnya belajar terus-menerus. Semakin belajar, semakin kita merasa bodoh, semakin kita merasa tidak tahu apa-apa karena ilmu Allah itu luas sekali. Ketika ada perbedaan pendapat suami dan istri, suami merasa benar, istri merasa benar. Kita lihat, kita buka Quran, kita lihat sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata itulah patokan kebenaran. Jadi nggak ada yang merasa aku lebih benar. Suami merasa aku lebih benar. Enggak, kita sama-sama lihat Al-Quran dan hadisnya. Siapa yang lebih benar di antara keduanya, berpulang kepada Allah dan Rasulnya. Ini bisa dilakukan oleh mereka yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Kalau nggak taat, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Dalil-dalil itu benar nggak Bu? Makanya cari suami, cari istri, yang pertama kali adalah yang taat, yang takut kepada Allah dan Rasulnya. Kedua, ketika ada perbedaan pendapat, bagaimana meminimalisirnya adalah dengan saling memahami. Memahami kenapa dia punya pendapat seperti itu. Apa yang melatar belakangi dia sehingga ia mengeluarkan argumentasi yang seperti itu. Kenapa? Ada sejarah apa di baliknya? Harus dipahami terlebih dahulu. Tidak mungkin keluar argumen tanpa ada alasan-alasan, betul nggak Bu? Betul kan? Pasti ada alasan-alasan yang bisa kita bicarakan dan kemudian kita berusaha untuk memahami. Maka alangkah pentingnya dengan mengatakan, iya saya paham maksudnya Papa, saya paham maksudnya Bapak, tapi saya boleh nggak punya pendapat sedikit Pak? Dengan kalimat yang seperti itu kan enak. Daripada mengatakan, Papa tuh begini gitu. Dengan suara tinggi. Bagaimana argumentasi itu, perbedaan pendapat itu bisa berjalan dengan baik kalau belum apa-apa udah pakai urat duluan. Pakai urat, ada nama bakso urat Bu. Kita pun punya urat juga ya. Urat itu apa? Marah-marah. Oki, kalau begitu jadi pada ngilu bawa bapaknya. Nggak enak. Ini lagi ngomongin pakai urat, maksudnya tuh lagi marah gitu ya. Silakan berbicara argumen tapi tidak pakai urat dan tidak pakai kuah. Muncrat-muncrat. Iya, jadi kita kembali lagi bahwa itu adalah salah satu solusi meminimalisir perbedaan pendapat dengan saling memahami. Kita posisikan kalau kita di posisi bapak kayak gimana, kalau bapak di posisi sang istri seperti apa. Yang ketiga yang harus dilakukan untuk meminimalisir perbedaan pendapat adalah dengan fokus pada perbedaan pendapat itu. Banyak orang yang ketika lagi berbeda pendapat, yang lalu-lalu diungkit lagi. Jadi permasalahannya melebar, tidak fokus. Yang berikutnya adalah dengan meminta mulutnya juga kencang. Ini berbisa nih masalahnya. Oh, kayak ular ya. Ada ularnya. Karena yang cerewet itu kan rata-rata perempuan. Harusnya. Jadi kalau ada laki-laki cerewet, berarti laki-laki berumur perempuan. Tapi kalau Ustadz nggak cerewet kok. Ustadz tuh kalau ceramah aja cerewet. Kalau nggak ceramah,
kalau nggak ceramah lebih ceramah. Jadi ya yang harus dilakukan adalah ya kita seperti tahu seperti pada umumnya adalah mengingatkan, tapi mengingatkan pun ada tata caranya. Kita Betul. sering bahas di Islam itu indah ya. Tata caranya apa? Tidak boleh di depan orang banyak. Imam Syafi'i mengatakan kalau kita mengingatkan orang di depan orang banyak itu berarti mempermalukan, bukan ingin memperbaiki. Jadi ingatkan face to face. Jadi ingatkannya berdua saja. Kemudian dengan bahasa yang baik, Ustaz sudah mengatakan tadi tidak menggurui, pilih kata-kata yang santun, yang masuk ke dalam hatinya. Karena sesungguhnya dakwah adalah sesuatu yang menyentuh hatinya. Jadi pilih kata-kata yang baik untuk dia tersentuh hatinya. Nah tuh gitu ya Anissa ya. Kita lanjut lagi nih ke pertanyaan berikutnya. Dari email juga dari Derisa di Pangkal Pinang. Dia ngasih batu cincin Pak Ustadz kayaknya nih. Derisa, oh bukan. Ini dari Makassar. Oh Makassar. Derisa ini menanyakan, boleh nggak sih kita pinjam uang ke bank atau ke orang lain untuk biaya berangkat haji? Itu hukumnya gimana Pak Ustadz? Gini, sekarang saya tidak permasalahkan dari segi apapun, mohon maaf. Ketika ada orang dalam artian, kan sekarang cara pendaftarannya kan melalui bank. Ya, ada orang begitu caranya dengan cara menabung. Pada saat naik porsinya, seatnya naik, tiba-tiba dia tidak bisa bayar karena tidak bisa ada uang cash, maka ditambah tapi ada jaminan itu. Manis tota ilis sabila. Haji itu bagi yang mampu, tapi Allah akan mampukan dengan jalan berbagai macam jalan. Apakah hajinya bagaimana? Usahakan uangnya uang cash. Kalau tidak ada, silakan pinjam tapi ada jaminan. Sanggup membayar. Kayak ada pegawai negeri dipotong gaji tiap bulan, itu boleh. Untuk berangkat haji. Jadi ada jaminan. Ya. Kalau tidak jaminan bahaya. Ada yang mau ditambahkan Ustaz Ya, Zaki? tadi Ustadz sudah menyebutkan di Ali Imran 97 memang berangkat haji bagi yang mampu. Mampu di sini dalam arti mampu berangkat haji, tapi juga jangan sampai kita berangkat haji orang di rumahnya kelaparan. Jadi tetap memikirkan mampu untuk dia pergi, mampu juga untuk orang yang ditinggalkannya. Artinya lebih utama adalah tidak berhutang dibanding dengan pergi haji. Tapi memang Imam Maliki mengatakan boleh saja berhutang asal tadi sudah Ustadz jelaskan ada jaminannya. Nah, Masya Allah nih, Alhamdulillah nih beberapa pertanyaan kita jawab. Besok kita bacain lagi nih email yang masuk juga dan juga Twitter yang masuk ke sini. Nanti untuk Twitter yang hari ini masuk belum? Nanti kita akan bacakan. Setelah yang satu ini kita akan mendengarkan terlebih dahulu kisah teladan yang akan disampaikan Ustaz Zaki. Tetap di Islam itu Indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Membahas mengenai perbedaan pendapat, kita akan belajar dari kisah-kisah para sahabat yang ternyata juga memiliki perbedaan dalam pendapatnya. Kisah pertama, kita akan belajar dari perbedaan pendapat antar dua sahabat utama, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Perbedaan pendapat ini terjadi ketika Perang Badar. Perang yang kita ketahui terjadi di tahun 2 Hijriah, yang ketika itu pasukan muslim hanya berjumlah sekitar 300 orang saja, dengan beberapa unta, yang satu unta dinaiki secara bergantian oleh 2 atau 3 orang pasukan muslim, dan menghadapi pasukan musuh yang berjumlah 1000 orang, 3 kali lipat jauh lebih besar daripada pasukan muslim. Pasukan musuh berjumlah 1000 orang, dengan 600 ekor unta dan 100 ekor kuda dan ratusan baju perang. Tentu kekuatan mereka sangat dahsyat dan tidak berimbang dengan kekuatan pasukan muslim. Namun yang terjadi dalam peristiwa Badar yang sangat terkenal itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan pertolongannya sehingga perang Badar dimenangi oleh kaum muslim. Sehingga banyak dari orang-orang di sana yang pada akhirnya memasuki Islam, termasuk sang munafik Abdullah bin Ubay bin Salul yang pura-pura juga masuk Islam karena takut, karena pasukan muslim menang dalam perang melawan kafir Quraisy tersebut. Perbedaan pendapat ini terjadi setelah perang Badar mengenai tawanan perang. Ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta pendapat dari sahabat-sahabatnya mengenai bagaimana apa yang harus kita lakukan terhadap tawanan-tawanan perang Badar ini.
Ketika Rasulullah SAW bertanya kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, maka Abu Bakar mengatakan, wahai Rasul, alangkah lebih baik tawanan perang ini kita kabarkan saja kepada mereka yang ada di Mekah bahwa kita telah menawan sekitar 70 orang di Madinah ini, dan kita minta tebusan saja kepada mereka. Barang siapa yang bisa menebus 3.000 dirham bahkan sampai 10.000 dirham, maka tawanan ini bisa kita lepaskan. Lalu Rasulullah SAW pun setuju dengan pendapat dari Abu Bakar As-Siddiq, namun tidak dengan Umar bin Khattab. Ketika Rasulullah SAW bertanya kepada Umar, apa pendapatmu Umar mengenai tawanan perang Badar ini? Apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Bunuh saja wahai Rasul tawanan dari perang Badar. Ini adalah perang pertama kita, menunjukkan izzah kemuliaan bagi umat muslim. Mereka adalah para pemimpin-pemimpin yang melawan muslim pada saat ini. Ketika mereka tidak dimusnahkan, maka mereka akan menjadi orang yang sangat berbahaya, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Namun Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tidak sepakat dengan pendapat dari Umar bin Khattab, dan Rasulullah SAW pun pada akhirnya menengahi dan lebih memilih bahwa pendapat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu lah yang akan dilakukan. Maka Rasulullah SAW pun memperlakukan tawanan perang Badar dengan cara meminta tebusan perang bagi mereka yang ingin membebaskan sahabat-sahabatnya. Dan bukan itu saja, Rasulullah SAW juga memerintahkan kepada tawanan perang, kalian bisa lolos dari tawanan ini, tidak menjadi tawanan lagi. Selain dengan tebusan, kalian juga harus mengajari 10 anak-anak baca tulis. Atau bahkan ada beberapa tawanan perang yang Rasulullah SAW bebaskan dengan begitu saja. Lalu bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala mengenai perbedaan pendapat ini? Lihatlah bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu luar biasa. Firman Allah dalam surat Al-Anfal ayat 67 sampai 68 turun, yang Allah Subhanahu wa taala berfirman tidak menginginkan adanya tebusan-tebusan tersebut. Allah hanya menginginkan pahala-pahala akhirat untuk semuanya. Maka Rasulullah SAW yang telah mendengar firman ini pun menangis bersama-sama dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sampai-sampai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pun berlari ke arah mereka dan kemudian merasa panik dan mengatakan, wahai Rasul dan Abu Bakar, kenapa kalian menangis seperti itu? Maka Rasulullah SAW pun mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala setuju dengan pendapat engkau wahai Umar bin Khattab. Lihat, perbedaan pendapat terjadi antara dua sahabat utama, dan Allah lah yang menjadi penyelamat di antara mereka. Kisah perbedaan pendapat selanjutnya juga lagi-lagi terjadi oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dengan sahabiah bernama Asma. Asma ini memang pada saat itu bersama-sama dengan Hafsah radhiyallahu anha, anak dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, pernah pergi ke Habasyah, pernah hijrah ke Habasyah. Asma binti Uwais namanya. Ia ditanya oleh Umar bin Khattab, engkaulah orang yang pergi ke Habasyah yang melewati lautan tersebut? Iya betul. Apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Dengan bangganya ia mengatakan, aku lebih berhak daripada engkau dengan Rasulullah SAW, dengan Rasul, karena aku lebih utama karena berhijrah ke Madinah. Asma binti Uwais tidak terima bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan hal tersebut. Asma mengatakan, engkau berhijrah bersama-sama dengan Madinah karena sejatinya engkau orang bodoh yang senantiasa selalu diberikan petuah-petuah oleh Rasulullah. Tapi kami yang berhijrah ke Habasyah, kami berhijrah jauh dari Rasulullah, tapi kami tetap beriman kepada Allah dan Rasulnya. Maka aku akan menanyakan hal ini pada Rasul karena kebanggaan yang engkau ucapkan wahai Umar. Maka apa yang diucapkan oleh Rasulullah? Umar tidak lagi berhak daripada engkau wahai Asma. Engkau lebih baik karena engkau berhijrah 2 kali dibanding dengan Umar bin Khattab. Lihat bagaimana bijaknya Rasulullah SAW menyikapi perbedaan pendapat antara keduanya. Mudah-mudahan dari kisah ini kita bisa mendapatkan pelajaran. Ketika ada perbedaan pendapat, tanyalah kepada yang lebih ahli atau kembali lagi kepada Allah dan Rasulnya. Insya Allah bermanfaat. Jadi tepuk tangan dulu dong Bu sebentar. Ya. Wah. Ada 2 gini. 1, ada yang berbeda pendapat dengan emosi. Emosi. Ya, dia emosi. Ingat, salah satu di antara sekian banyak ciri yang masyhurkan 3 ciri-ciri orang munafik. Yang berbicara bohong, janji ingkar, amanah, dia hianat. Tapi masih ada sebenarnya lagi. Di hadis yang lain disebutkan ciri orang munafik jikalau dia berdebat emosi. Wah. Gitu. Jadi ciri-ciri orang munafik kalau dia termasuk ciri orang munafik
susah salat asar. Oh gitu. Salat Isya juga katanya Pak Salat Ustadz. Isya juga. Ciri orang munafik tidak ada di masjid. Jadi banyak sebenarnya. Dan salah satu yang saya sebutkan tadi adalah emosi kalau dia berdebat. Itu ciri orang munafik. Nauzubillah. Allah dan Rasulnya tidak suka perdebatan kusir yang kasar. Betul. Jadi berdebat boleh. Kita kepada hakam atau ahli keluarga atau orang yang lebih disegani atau orang yang lebih berilmu. Jadi kadang kan bapak suka nggak mau dengerin kata-kata istri atau istri juga nggak mau dengerin kata-kata bapak, ngerasa paling benar. Jadi tanya saja pada ustadz atau ustadzah atau pada Betul. alim ulama, kira-kira pendapat siapa sih yang benar Nah, harus ada sebenarnya? penengahnya. Penengahnya. Dan agama pun begitu. Kan ada 3 dasar hukum Islam itu. Quran, Ya. hadis, dan ijma. Kadang-kala di Quran ada permasalahan kita tidak temukan di Quran, tapi ada penjelasannya di hadis. Nah, karena kalau Al-Quran membahas secara garis besar, Global. maka akan dijabarkan oleh hadis. Dan prakteknya permasalahan yang tidak ada di zaman Nabi bisa diijmakan, kesepakatan para ulama. Nah, Dulu tidak ada DVD betul di zaman betul. Rasul. Sekarang ada. Ada. Masya Allah. Ini buat yang main di Pertanyaan, rumah. apakah itu haram? Oh gitu. Ijma'nya dulu lihat apa faedahnya itu. Masya Allah. Ya, yang di rumah yang mau bertanya langsung kepada Pak Ustadz dan juga Ustazah, boleh kita kasih kesempatan sekarang di 7918770 untuk Jabodetabek. Untuk di luar Jabodetabek di 0217918711. Silakan. Telepon ke sini sekarang. Halo? Kita kasih kesempatan belum Pak Halo, Ustadz, Pak belum Ustadz. bunyi. Nah, ini ini udah dia. bunyi baru. Ayo angkat Pak Ustadz. Halo, assalamualaikum. Sepatu siapa tuh? Waalaikumsalam. Dengan ibu siapa di Dengan mana siapa Bu? di mana, Bu? Ya. Dengan Ibu Fitri di Papua. Oh, Masya Allah. Di Papua Ibu Fitri. Dari beberapa hari seminggu saya sudah dapat telepon dari Papua mau bertanya. Oh, masa? Akhirnya masuk nih juga Wah, sekarang. Alhamdulillah. Ibu Fitri silakan Ibu Fitri pertanyaannya. Papuanya di mana Ibu Fitri? Begini, Papuanya di mana? Oke, Ustazah Oki. Eh. Ya, Papua di Timika. Oh di Timika. Ya Ibu silakan. Ya Ibu Fitri silakan. Ini Bu Ustazah sama tanya, saya ada masalah. Masalah utang piutang ini. Oh iya bayarlah. silakan. Silakan Bu Fitri. Silakan. Ini Pak Ustaz, sebenarnya saya berutang untuk modal usaha yang satunya. Tapi karena suami saya ini pikirnya saya pakai uang tidak segitu, pikirnya saya yang pakai semua uangnya, padahal mau pakai ke usaha yang satu. Sebenarnya dia tahu, tapi seakan-akan dia yang jadi saya pakai uang tidak ke modal usaha yang satunya itu. Terus? Saya minta solusinya Ustaz, bagaimana supaya suami saya mengerti, supaya bagaimana caranya saya menjelaskan supaya dia mengerti bagaimana dia tidak marah begitu. Iya, supaya suami tidak marah karena minjem uang ini untuk usaha gitu ya. Saya tahu permasalahannya ini. Ya. Iya, Dia pinjam Suami uang, nyalahin. terus usaha yang satu sebenarnya, tapi nalihkan juga usaha yang satu atau? Gitu kan? Ya, coba dijawab dulu Pak Ustadz, silakan. Gini, Ibu Fitri berbicara masalah utang piutang. Utang piutang itu harus ada jaminan. Apa jaminannya? Sudah mau sakaratul maut berutang. Bagaimana bisa bayar? Nah, lihat posisi ketika kita berutang. Kalau memang utang untuk usaha, maka utang untuk usaha. Jangan utang, maaf ya, ada kan apa namanya itu yang koperasi ya? Koperasi. Nah, pinjam uang koperasi usaha, tapi dibelikan beras untuk makan. Itu salah. Karena koperasi itu pasti mau bagi hasil. Betul. Kalau dia datang, mana bagi hasilnya? Silakan ke toilet. Enak aja. Harusnya, mohon maaf pagi-pagi nih. Harusnya, apa niat dari awal itulah. Makanya orang-orang yang mengalihkan utang itu lari ke salah,
itu berakibat fatal. Nah tadi kan si ibu ini kan takut disalahin suaminya. Biasanya kan kalau mau hutang piutang itu ada kesepakatan suami istri. Harus harusnya, ada. tanda tangan. Makanya ketika ada usaha, libatkan pasangannya. Iya. Terus gimana jadi caranya Ustaz Zoki biar suaminya nggak nyalahin terus nih ke istrinya? Ya karena ini sudah terjadi, jadi mau nggak mau memang ibu harus menyelesaikan bersama dengan sang suami. Sang suami mau membantu ibu, jadi Harus. ibu mengakui kesalahannya ibu terlebih dahulu. Karena tadi utang piutang tanpa izin suami kan. Betul. Jadi seperti itu. Jadi ibu bertanggung jawab dengan apa yang ibu lakukan. Tapi secara global untuk jemaah semua, kasus ini menjadi pelajaran untuk kita bahwa masalah hutang piutang ini memang tadi Ustadz sudah mengatakan boleh kalau sudah ada jaminannya terlebih dahulu. Kalau kita hutang prinsip dalam Islam itu boleh. Yang haram itu adalah minta-meminta, karena itu merendahkan diri kita. Tapi hati-hati, kalau kita berhutang ternyata sama rentenir atau bunganya banyak, kita jatuh kepada riba dan itu yang kita hindari. Boleh. Jadi Bu, ngomong sama suami ya Bu ya. Betul. Sebenarnya gampang solusinya. Mau tahu? Pak Kalau Ustadz? istri berutang, maka yang tugas membayarnya adalah Suami. suami. Enak aja. Iya sih pasti bayar, tapi maksudnya begini juga. Istri yang pinter itu udah kan diizin sama suaminya buat meminjam uang, biar nggak disalahin sama suaminya, tunjukin Bu kalau ibu usahanya sukses, Amin. berhasil. Insya Allah. Insya Pasti Allah. suaminya senyum ya. Ih, mama pinter banget. Mudah-mudahan ya Bu ya, Bu Fitri ya. Sama banyak doa Bu, doa untuk Ibu terhindar Fitri dari masih hutang. ada. Masih. Ya, Ibu Masih. Fitri. Bu Fitri, tanamkan kepercayaan kepada suami kembali ya Bu. Kenapa suami ragu? Karena mungkin merasa disepelekan. Jadi perlihatkan kepercayaannya. Betul. Bu Fitri asalnya dari Makassar pasti ini kayaknya. Makassar, Pak Ustaz. Satu Dari lagi, Makassar. satu lagi jangan lupa doa untuk terhindar atau Allah bantu untuk menyelesaikan hutangnya. Masya Allah. Allahumma ini a'udzubika min ghalabatid daini wa qahri rijal. Jadi itu doa yang dianjurkan Rasulullah agar terhindar dari hutang. Dari Makassar Betul. tapi tinggal di Papua. Aku tahu itu loga-loganya. Ibu Fitri, Doa ya, terima Bu. kasih banyak. Terima kasih pertanyaannya Terima luar kasih. biasa. Terima kasih. Buat jamaah yang di rumah nanti kita kasih kesempatan lagi. Tapi setelah ini kita akan membacakan dulu Twitter yang masuk seputar Islami yang datang ke Islam itu Indah. Kita akan pilih ya Bu ya. Jadi siapa tahu Ibu, Mbak atau Bapak yang udah bertanya kita bacain. Setelah yang satu ini tetap di Islam itu Indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Masih di Islam itu Indah, masih di tema kita hari ini adalah beda itu indah. Sekarang waktunya kita membacakan Twitter, email yang masuk juga ke Islam itu Indah. Jadi gini Pak Ustadz, udah banyak nih email yang masuk juga ke Islam itu Indah. Pertanyaannya seputar Islam dan bagus-bagus banget. Kita coba Ya, pilih-pilih. coba kita lihat juga pertanyaan-pertanyaan ini kalau mendasarkan meminta hukum itu kan kita harus merujuk kepada Quran dan hadis dan Betul. ijma keputusan ulama. Betul. Itu juga. Jadi semua pertanyaan kan ada 3 macam pertanyaan. Apa tuh Pak Ustadz? Ada yang bertanya untuk mencari jawaban. Betul. Ada yang bertanya untuk mencocokkan jawaban. Mencocokkan. Yang ketiga? Dan yang ketiga ada orang yang bertanya untuk menguji. Oh ya Allah. Jadi pertanyaannya yang mana nih? Makanya kita lihat aja pertanyaannya. Ada juga bertanya gini untuk mencari dukungan karena dia lagi bertengkar sama suami. Oke, kalau gitu langsung aja kita masuk ke acara apa Ustaz Zoki? Mau tahu? Mau tahu? Mau tahu dong? Oke, di segmen Mau Tahu Dong ini kita membacakan email dan juga Twitter yang masuk. Mungkin bukan yang hari ini ya, yang sebelum-sebelumnya sudah masuk ke kita. Ini sekarang ada Itu dari pertanyaan. Pangkep ya? Ada macam-macam nih Ada Pak yang dari Ustadz. Pangkep gak yang kasih cincin saya kemarin? Belum ada Pak Ustadz. Oh ada Pangkal Pinang nanti tapi ya. Yang pertanyaan pertama itu datang dari Twitter dari @gofur_Kadafi. Oh Kadafi, kenapa? Dia bertanya, suami saya adalah pecandu narkoba, nauzubillah. Sudah 8 tahun pernikahan, kami belum ada perubahan. Anak kami sudah 3. Apa yang harus kami lakukan? Sepertinya sudah berbagai cara dilakukan. Nah ini Ustaz Maulana gimana nih Pak Gini, Ustaz? pecandu narkoba, nauzubillah summa nauzubillah. Ini masuk dalam kategori khamar. Khamar itu adalah menutup akal. Jadi dalam artian merusak akal pikiran. Salah satu cara untuk menyelesaikan itu adalah menghindarkan tobatnya, bukan hanya bertobat, tapi menghindarkan kalau perlu direhabilitasi. Rehabilitasi. Itu. Rehabilitasi. Yaitu
kalau perlu direhabilitasi. Rehabilitasi. Atau dengan cara apa? Mengganti tempat, pindah tempat, pindah lingkungan. Karena kalau memang tetap di situ susah. Karena kebiasaannya, faktor lingkungannya, pertemanannya. Jadi harus dipuasakan. Paling aman itu dipuasakan. Dipuasakan. Ustaz Zaki mungkin ada yang mau ditambahkan? Rehabilitasi iya atau pesantren khusus. Biasanya Betul. orang-orang seperti ini memang salah satunya selain rehabilitasi adalah mendekatkan sang suami kepada Allah, Bu. Betul. Jadi dalam pendekatan secara agama. Hal ini bisa dilakukan kalau sang istri juga lebih dulu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Jadi- jangan lupa jangan meremehkan doa. Betul. Jadi tadi saya setuju banget. Jadi takutnya sama Allah ya Bu ya, bukan takut sama istrinya. Kalau nggak ada istri ntar dia pakai lagi tuh narkobanya ya. Nauzubillah semua. Yang jelas uang jangan pegang suami, istri. Iya. Di mana mau belinya itu? Oke, selanjutnya kita masuk yang dari email nih dari Neng Anissa di Bandung. Pertanyaannya Ustaz Oki, kakaknya Anissa ini bertingkah seperti perempuan. Gayanya cowok metroseksual, pinter mendandani mama dan Anissa. Kalau berantem mulutnya berbisa. Waduh, kayak ular kakaknya nih. Nggak kalah sama perempuan. Temannya ini kebanyakan laki-laki. Anissa khawatir kalau kakak korban gaul. Takut malah salah arah. Bagaimana cara kasih taunya supaya nggak tersinggung? Kan dosa kalau tidak sesuai kodrat sebagai laki-laki. Nah silakan Ustaz Zoki. Kita nggak bisa bilang bahwa sang kakak laki-lakinya ini punya kecenderungan terhadap perempuan karena tadi indikasinya cuma hobi. Kan ada nih orang Hobi zaman make up. sekarang hobi make up tapi cowok beneran. Iya betul. Hobi make up ada juga kalau cowok zaman sekarang juga kalau berantem nggak punya pendapat sendiri. Istri yang cerdas asbun asal bunyi. Aku Betul. punya pendapat ini, tapi akuisme, egoisme, nggak ada landasannya. Tapi istri yang cerdas, istri yang pintar adalah dia ngomong berdasarkan argumen-argumen yang kuat. Betul. Cuma hati-hati ibu-ibu, istri-istri. Kalau berbicara depan suami tidak boleh lebih besar suaranya daripada suara suami. Betul. Emang ada ya Ustadz? Iya. Kayak Sama gimana? apa? Emang Itu ada ya? akan dilaknat oleh seluruh yang disinari matahari. Nauzubillah, cuma nauzubillah. Jadi hati-hati. Boleh berbeda pendapat, tapi memberikan usulan, Ya. memberikan pendapat, Betul. tidak menggurui, Betul. tidak memarahi, tidak Ya, menghujat. tapi yang jelas sih pasti begini Pak Ustadz, di balik suami yang sukses pasti ada istri yang hebat di Iya, belakangnya. betul. Jadi nggak mungkin juga kalau misalnya istrinya nggak hebat bisa suaminya sukses nih. Buat jamaah yang di rumah nanti kita kasih kesempatan juga untuk bertanya langsung kepada Pak Ustadz dan juga Ustazah. Langsung ya telepon ke sini ke 791-87700 untuk di Jabodetabek. Untuk di luar Jabodetabek di 021-791-87711. Atau bisa juga lewat Twitter kita di @islamitu_indah dengan hashtag beda itu indah. Setelah ini kita akan mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Maulana tentang sebaiknya apa yang harus dilakukan ketika sedang berbeda pendapat. Tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Saat berbeda itu biasa. Tak sama pikiran yang terucap. Memanglah sudah diperkirakan. Karena manusia yang sama. Ini ujian untuk semua. Kembali pada petunjuk ilahi. Kembali pada contoh sang Nabi. Kembali pada petunjuk ilahi. Kembali pada contoh sang Nabi. Beda itu indah.
Itulah hashtag kita hari ini dan juga tema kita pada hari ini. Kalau tadi sedikit sudah dibahas oleh Ustazah Oki tentang perbedaan antara suami istri, itu sebenarnya salah satu yang wajar-wajar saja. Ya Sebagai iyalah, istri juga menikah harus kan smart. beda jenis kelamin. Iya, iya betul. Sementara laki-laki kan mendahulukan pemikirannya, sementara perempuan mendahulukan perasaannya. Betul Pak Ustadz. Tapi kan Jadi yang jadi memang permasalahan, ketemu antara keduanya itu. yang jadi permasalahan itu pada saat nanti berdebatnya itu berlanjut, yang sampai terjadi itu kayak semacam debat kusir gitu Pak Ustadz. Nah sekarang bagaimana atau apa yang harus dilakukan ketika terjadi perdebatan atau beda pendapat Pak Ustadz? Silakan, mau izin waktunya. Pada dasarnya manusia pasti beda pendapat karena beda pemikiran. Kepala boleh sama bulatnya, tapi isinya belum tentu sama. Itu. Dan pastilah gelas aja kalau berdekatan semua pada bunyi, tok, 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 pada bunyi kan? Iya pasti bunyi. Kenapa? Karena inilah sesuatu pemikiran, bahkan beda pemikiran, bahkan beda pandangan. Dari sisi mana dia berdiri? Ketika engkau tanya di sisi kanan saya, di mana Ustaz Maulana? Di sisi kiri. Sini, sisi kanan. Ini pasti di depan saya. Betul tidak? Saya di belakangnya Ustaz Maulana kan? Itu tidak akan bisa sama. Karena beda posisi keberadaannya. Sekarang, bagaimana kalau sudah terjadi perdebatan, perbedaan dalam artian apa yang harus dilakukan? Yang paling penting harus dilakukan adalah posisi kita, keberadaan kita. Engkau berada pada posisi mana? Maka dalam hal ini kita harus memposisikan diri kita sebagai anak kah? Sebagai istri kah? Sebagai suami kah? Sebagai orang tua kah? Sebagai guru kah? Atau sebagai kawan kah? Atau mungkin sebagai musuh? Sehingga ketika Rasulullah mungkin berbeda pendapat dengan yang membenci Rasulullah, Abu Sufyan pernah ditanya sama bangsa Romawi, raja-raja Roma, gimana nih para si ada katanya, iya orangnya gimana tuh yang namanya Muhammad? Oh orangnya baik, tuh, orangnya jujur. Kalau begitu, mohon maaf, orang mungkin beda pendapat, tapi tidak sampai melukai perasaan, menghina orang yang dibencinya. Dalam artian yang berbeda pendapat. Kan kita butuh lawan, tapi tidak mengendaki adanya musuh. Gimana bisa menang lomba lari karung kalau tidak ada lawannya? Lari aja sendiri. Betul tidak? Kita butuh lawan. Kita butuh untuk dalam artian partner. Sekarang, ketika kita sudah berbeda pendapat, kembalilah ke jalan yang sebenarnya. Ada namanya rambu-rambu, itu sudah jelas. Rambu sudah jelas. Sekarang, kembali lagi pada perasaan kita, pemikiran kita, hati kita. Ingat, ucapan yang akan keluar dari argumen kita harus dalam artian yang lebih tepat. Lihat posisi, kalau Anda marah dalam keadaan berdiri, duduklah. Atau lihat situasinya dulu, kayaknya posisinya nggak bagus nih. Kalau aku membahas kali ini, karena saya lihat ini orang yang mau saya sampaikan belum siap untuk menerima argumen saya. Kalau mau menyampaikan pendapat, lihat posisinya. Suami baru datang, papa, saya tahu. Emosi itu. Lihat keadaannya. Baringkan dulu, tidurkan dulu, mandikan dulu, makan dulu, baru berikan masukan. Nah, apa ibu? Pasti diterima tuh. Nah, apa? Mandi dulu yuk. Setelah mandi udah makan yuk. Udah makan, mau bobok lagi. Sampaikanlah. Nih, begini loh. Gimana kalau atau mengambil ungkapan sesuatu yang menyenangkan. Kalau dalam di pesantren ada namanya pelajaran balaga. Itu balaga, pembahasan kata-kata, mencari kata-kata yang baik, mungkin sesuatu yang disebut tapi lain tujuannya. Aduh, bagus sekali pendapat Akan. Aduh, bagus sekali pendapat Kakak. Tapi bagaimana kalau begini? Itu. Dan ketika ngotot, ketika emosi, jangan matikan emosi itu dengan emosi. Tapi lawanlah dengan lemah lembut. Dia marah, diam dulu. Jangan bersamaan marah, pecah itu piring. Tapi satu yang reda. Mohon maaf kepada yang nonton ini, termasuk saya pribadi. Semua keluarga pasti ada masalahnya. Mulai dari Nabi Adam, sampai Adam Smith, sampai Adam Malik.
Semua ada. Semua ada masalahnya. Tidak ada yang tidak punya masalah. Jamaah. Semua ada masalahnya. Mohon maaf. Please deh. Apa salahnya seseorang berkata, maafkan aku. Kali ini kita beda pendapat deh. Nah, cuman ada sesuatu yang tidak boleh. Harus sama visi, agama, harus sama, keyakinan, harus sama, ajaran, harus sama. Sama yang tadi kata Ustaz Oki, nggak usah diperlihatkan pendapat. Salat subuh 2 rakaat, enggak 3, 2, 3. Saya mau 4 Itu tidak boleh, Iya, itu iya, sudah ada betul, garisnya. betul. Betul, Itu Pak tidak Ustaz. usah dibedakan pendapatkan. Kepada suami, masalah nafkah, itu tidak usah beda pendapat, bersatu Betul. aja. Yang suami menurun karena kekurangan, yang istri naik. Bertemulah di tengah-tengah. Betul. Jadi sesuaikan Tapi saja. kalau sebenarnya kalau bicara masalah jujur, suami juga butuh nasihat dari istri juga kok. Masukan. Karena suami tidak tahu harga bawang. Nah, sekolah yang bagus juga buat anak. Karena kan istrinya kan ngobrol-ngobrol sama ibu-ibu yang lain. Iya. Ada masukan dan Betul. istri jangan langsung mau itu sekolah itu. Lihat dulu uang suami. Coba sebentar, saya mau tanya sama ibu. Ibu mau izin ibu sini sebentar, Bu. Ibu sini. Coba Silakan, ke depan Ibu. dulu ibu sebentar. Sini ibu. Nah, nih ibu ini tampaknya luar biasa. Kayaknya pasrah gitu orangnya Masa gitu ya. sih, Baik iya, Bu? banget ya. Ibu, Pasrah, Bu. ibu sering nggak Bu berbeda pendapat sama suami? Sering juga. Sering juga ya. Terus kalau misalnya beda pendapat sama suami, ibu gimana? Ya. Nangis. Ngejelasin nih, ibu jangan nangis. Ibu jangan nangis ya Bu ya. Ngejelasin sama suaminya gimana supaya sebenarnya ini lebih bagus loh. Karena kan aku udah ngobrol-ngobrol sama teman-teman, gimana ngejelasin ke suami. Contohnya ini suaminya, ini Ustadz Maulana suaminya ibu. Coba tes. Ini dia mau sekolahnya anaknya di Pokoknya SD saya tidak Gunung. mau. Pokoknya saya sekolahnya harus begini. Ya saya tetap aja anak sekolahnya yang bagus ini. Uang siapa? Uang bapak. Terus? Ya untuk anak sekolah. Iya, untuk anak sekolah. Tapi kan bagaimana pendapat saya itu kan harus terima. Ya saya juga pengen punya pendapat sendiri. Nggak enak marahin dia. Ibunya baik banget mukanya. Saya juga pengen punya pendapat sendiri.